Guru bila kita pernah mengalami pana ulpana, nggih, maka sudah sadar sesudah itu selalu makam baka kakada. Bisa juga dicabut, tapi bekas asarnya itu namanya makam baka. Ibarat kita tuh bekas asik itu masih terasa kita itu asik yang memandang, tetapi waridnya tidak datang lagi. Kalau makam pana ulpana itu sudah dapat warid lah, arideh lah. Kalau pana biasa aja belum dapat warid biasanya, tapi bisa juga dapat warid karena itu hak Allah Ta'ala memberikan di waktu kepanaan pertama itu. Kita itu kadang merasa apa-apa tuh bisa juga datang warid, tapi kebiasaannya setelah kita panah pertama lalu panah kedua, dalam artian kita merasakan menikmati kebesaran tadi itu, keagungan Allah Ta'ala itu, lalu kita kadang merasa dengan diri kita panahkan lagi di situ baru dapat warid. Nah setelah itu kita kan bisa ditutup, bisa lama, bisa sebentar, lalu ditutuplah ke putuh kita tadi itu, ditutup kema'rifahan kita tadi itu, ditutup kita melihat kebesaran Allah Ta'ala tadi, lalu kita itu masihkah bisa merasakan? Masih. Itu bisa aja berlangsung sejam, 2 jam, bisa juga sebentar, tergantung kita. Karena apabila sudah tertutup tuh kita asik dengan yang lain, dia akan buyar. Tetapi kalau kita berdiam jadi kamar itu biar seharian tetap dalam keadaan kita merasa diliputi, masih seperti itu, bekasnya itu masih ada. Nggih aridela, nggih. Nyatakan kalau fana ulfana itu sudah datang warid biasanya. Kawa kabar baiat dari jarak jauh. Taham dengan orang lah. Nggih. Berbaiat. Guru niat hendak bertamu kuitan tapi rancak dan sanak maulah wal. Lalu maulah kulir beilang kayak apa guru? Kewajiban kita tetap aja dengan orang tua lah. Masalah urusan tentang sana itu urusan kada kita ladeni, tapi tanda bakti kita itu dengan orang tua supaya senang itu orang tua kita, jangan kita nampakkan kita tuh bahwa di hadapan orang tua kita. Jangan kita nampakkan. Artinya mengerti sama pada mengerti, jangan sampai menyakiti ke orang tua tadi. Beilang ya. Hingga bilanya mahwalnya anggaplah begegayaan aja kalau di hadapan orang tua. Dan kada bagus juga kita itu berkelahi bedang sana. Nggih, tetap aja kewajiban kita mailangi orang tua. Karena orang tua pulang kada merasa kada kita ilangi. Salam dari Bengkulu, Ikhwan, Masya Allah. Kalau balasa, Masya Allah. Assalamualaikum guru, mau tanya gimana jika seorang anak mau kurban? Kan kedua orang itu harus sendiri-sendiri kah? Kada. Boleh aja anak itu mengorbankan orang tuanya. Enggak. Seorang anak mau korbankan kedua orang tuanya. Korban itu kan kalaunya 1 ekor sapi boleh 7 orang. Kalaunya satu-satu orang tuanya berarti 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Kalau mau satu-satu kambing. Enggak wewin. Seperti itu. Guru di rumah salat berjamaah lawan anak tetapi inya bagaya di belakang pas salat, salah berjamaahnya. Kalaunya bagaya kan berarti nya kada masuk jamaah, dalam artian batal sembahyangnya. Sembahyang anak-anak tadi itu kan batal dengan sebab inya bagaya. Hingga sebabnya bagaya itu kan membatalkan sembahyang, artinya tal'ab, bermain-main dalam melaksanakan ibadah sembahyang tadi itu, apalagi sampai tertawa berpandiran. Berarti nya kada dapat pahala jamaahnya, kada sah kita berjamaahnya. Nggih. Kalau nya separuh Bang Guru, separuhnya begaya, separuh kada, separuhnya khusyuk. Misalnya sembahyang Isya 4 rakaat, 2 rakaat nyaginya begaya. Nah 2 rakaat itu aja kita dapat pahala jamaahnya dengan dia karena dia batal. Walaupun ada kaul mengatakan bahwasanya kalau kita sembahyang berjamaah yang di belakang itu ampih dengan sebab batal, itu tetapnya kita dapat pahala jamaah seperti itu. Wallah alam. Nggih. Tapi ini disengaja batalnya, bukan batal dengan sebab najis kah, dengan sebab mangka ada hadas kah. Guru minta ampun, minta rela ulun batakun, apakah salah ketika unda beribadah kada mengharap surga? Itu benar dah. Paling benar sudah. Enggak. Kalau mengharap surga, mengharap pahala itu masih di tingkatan awam. Kalau orang itu mengharap ridanya Allah Ta'ala, mengharapkan cintanya Allah Ta'ala, itu di makam salik, makam salikin muridin. Kalau orang itu beribadahnya karena cinta terhadap Allah Ta'ala, itu di makam
muntahin atau wasilin, orang arif billah sudah. Assalamualaikum guru. Jadi pian masuk yang mana tuh? Assalamualaikum, waalaikumsalam, Maya Dayan. Batakun lagi masalah qada salat. Memang qadanya kada pada jam salat yang hendak diqada, boleh lah, boleh aja. Mr. Thank you. Jadi mengkada sembahyang itu boleh yang malam dibawa siang, yang siang dibawa malam, yang waktu zuhur dibawa ke asar, waktu asar dibawa ke zuhur, waktu maghrib dibawa ke isya. Terserah mengkada itu dibulak-balik, terserah. Mau satu harian satu sembahyang yang dikada aja, misalnya zuhur ya seharian, enggak apa-apa. Malam nanti asar semalaman sampian kada oropopo. Enggak ada waktunya. Masya Allah. Bengkulu bosku, Masya Allah, Bengkulu hadir. Assalamualaikum, kerucup. Hadir juana guruai dari Sangayam. Oh, Sangayam. Sangayam ini berarti Batu Licin, Kota Baru. Pemukan Barat Kabupaten ya, Kota Baru. Pemukan Barat Kabupaten. Salam dari Kalbar, Kalimantan Barat. Masya Allah. Madrasen Reksi. Masalah guru mun saat hendak bunuh tikus. Waktu itu tabuka kayak apa guru? Tabuka apanya dulu? Tabuka sarung papar. Hilang. Bilanya angin nia, terima kasih. Agenia nia, Masya Allah, terima kasih, sesuai dengan ngaran, mudahan sugih pian. Assalamualaikum, izin Ustadz, ini triko apa? Triko itu apa? Tariko itu apa maksudnya, jenengnya triko itu tarikah apa opo gitu. Ustadz, jika ada anak Down syndrome betul, apa itu Down syndrome tuh lu tidak mengerti lah, cuma lu lihat betul akan menarik ibu papanya ke surga. Down syndrome mungkin anulah epilepsi ke jenisnya seperti itulah ya. Kalau anak itu kan tidak berdosa, itu kemungkinan bisa mensafaati orang tuanya. Umi Jahra Jerman. Assalamualaikum guru, ulun minta rela, ulun hendak batakon inje. Umi Jahra Jamran, apakah tarikat itu guru? Tarikat itu adalah jalan untuk wasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tarikat itu dengan wiritan boleh, dengan salat boleh. Wiritan itu termasuk salat tarikat. Tarikat itu kalau bahasa Arabnya adalah jalan. Jalan untuk apa? Jalan untuk mencapai kema'rifahan, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yaitu dengan jalan tarikat. Tarikat yang umum yaitu dengan zikir biasanya. Ada tarikat Naqsabandiyah, Qadariyah, Halwatiyah, Samaniyah, macam-macam tarikat itu. Tapi walhasil seluruh wiritan yang kita kerjakan itu adalah namanya tarikat namanya. Wiritan apa aja yang kita kerjakan itu tarikat. Karena setiap wiritan yang kita baca, yang kita amalkan dengan istiqamah itu akan membawa kewasilan terhadap Allah Ta'ala, sampai kepada Allah Ta'ala. Dalam artian kita akan dibukakan bagaimana merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan basariyah kita, yaitu dengan pandangan terbukanya mata hati kita melihat kebesaran Allah Ta'ala. Itulah namanya tarikat, untuk mewasilkan seseorang akan bertemu dan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tarikat. Terima kasih guru. Master, thank you. Masalah guru kayak apa kalau salat karena takut aja sama Allah? Bagus kada Bapak. Itu masih di tingkatan awam. Yang penting mau salat. Kalau kita takut surga, takut supaya jangan kena neraka, sembahyang kita, itu bagus ya sembahyang. Nama tetap orang muslim dan beriman, tetapi tingkatan di dalam ilmu tatanannya adalah tingkatan awam. Kalau takut sama Allah itu kan timbulnya nanti macam-macam. Takut sama Allah kalau disiksa Allah Ta'ala berarti takut siksanya, bukan karena mahabbah, bukan karena ridhanya. Terikaiku apa terikaiku? Tanah gurugut kartim hadi tuanu masalah hadir masalah ami masalah angin agenia, thank you agenia. Tarikat. Kalau kita mau istiqamah membaca surah Al-Muluk setiap malam, lalu bagaimana saat kita haid? Biar aja kada usah membaca.
Nggak usah baca, kalau mau baca dalam hati boleh. Nggih. Karena setiap halangan itu apabila kita sudah istiqamah, nanti walaupun halangan kita tetap dinilai membacanya. Seperti itu Umi Zahra zamanlah. Misalnya pian istiqamah sudah bawiritan sekian tahun. Nah, waktu itu pian pas kada bisa bawiritan, pian ingat hendak bawiritan itu kada bisa. Nah, itu pian tetap dapat pahalanya. Nah, seperti tadi pian istiqamah, tetapi karena ada perempuannya halangan, lalu baca Yasin tidak bisa, padahal sudah jadi rutin, tetap ya pian menurut anunya dapat pahalanya. Karena itu pahala pian meniatakan membacanya istiqamah tadi. Wallahualam. Guru bertakun lagi untuk mendapatkan dekat dan cepat untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala dan Rasulnya beribadah banyak. Makanya orang dailah di dalam keadaan salik itu dia memperbanyak ibadahnya siang dan malam. Itu pekerjaan orang salik untuk mendapatkan apa? Mendapatkan akan cinta mahabbah daripada Allah Ta'ala. Kan di dalam hadis ada kalau dalam hadis ma taqarraba ilayya muqarribun bimislim adama tarada alaihi wala yazilul abdu yataqarrabu ilayya binawafil hatta ahabu. Jadi kita itu terus beribadah yang sunat kita kerjakan sampai ujar Allah Ta'ala aku cinta lawan ikam. Nah, diumumkan kepada malaikatnya, diumumkan kepada makhluknya. Jadi Allah Ta'ala itu kalau cinta dengan sesuatu lalu diberi kita itu kema'rifahan. Seperti itu dailah. Jadi makam orang salik itu, lihati orang yang salik itu berhalwat, berwiritan. Itu makam orang salik siang dan malam ini berwiritan. Untuk apa? Mendapatkan cintanya Allah Ta'ala. Oke, kita tuh hendak mendapatkan cinta bibinian tuh sering kita memberi hadiah, sering mendekatinya, sering mengisahkannya, sering menyebutnya. Di mana aja duduk sebut, di mana aja kita pandirkan. Harti, terima kasih Harti. Nah, itu untuk mendapatkan cinta itu seperti itu. Allah Ta'ala tuh suka kalau disebut, dia menyebut. Azkuruni azkurukum ya Allah Ta'ala. Kalau kau berdekat sejengkal, aku berlari. Nah, itu Allah Ta'ala. Semakin kita dekati, semakin Allah Ta'ala itu mendekat dengan kita. Sampai kita itu mendapatkan kada merasa lagi bahwasanya kita itu ujar Allah Ta'ala fa'ija ahbabtuhu. Amin, aku sudah cinta dengan itu hamba kena. Nah, kuntu sami'ahu allazi yasma'u bihi. Ya Allah Ta'ala nya mendengarnya tuh aku. Artinya kita kada merasa mendengar lagi nanti. Dalam artian diberikan kepanaan nanti. Kita itu yaitu melihat kebesaran Allah Ta'ala. Sebagai pengajian ulama tadi itu kan, apabila sudah dilihatkan kebesaran Allah Ta'ala, maka hapuslah punya kita. Kita ini kadang merasa lagi mempunyai sama, mempunyai zat, mempunyai apal, mempunyai sifat. Nah, itu bukti bahwasanya Allah Ta'ala itu membukakan pintu ma'rifah itu dengan sebab kita itu kadang merasa apa-apa lagi, itu tandanya kita itu dibukakan pintu ma'rifah. Ujar ulun sering kan di Lepino sering-sering terbukanya futuh. Terbuka futuh itu terbukanya pintu ma'rifah, yaitu kita kadang merasa punya kita lagi, tetapi kita melihat kebesaran Allah Ta'ala dan setiap gerak kita, diam kita. Pokoknya apa yang kita lihat, ingat sudah seberataan. Itu menandakan bahwasanya seluruh sifat dan apal kita dan zat kita ini diliputi oleh apal dan sifat dan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya seperti apa? Yaitu dengan banyak beribadah yang sunnah, yang wajib, siang dan malam. Hati tetap bertawajuh kepada Allah Ta'ala. Hati tetap itu ingat terus dengan Allah Ta'ala. Sampai tadi ujar Allah Ta'ala ya ahbabtu kuntu sami'ahu allazi yasma'u bihi wa basyarahu allazi yubsiru bihi wa lisanahu allazi yantiqu bihi. Itu pian sudah sampai walisanahu yantiqu bihi, itu lisan kita ini sudah itu kada ada lagi, itu minallah ada keluarnya. Lejat pokoknya bila sudah sampai situ pian. Itu bujur panah bujur itu pian. Itu. Makanya kita ini kalau mengeluarkan itu kada merasa kita mengeluarkannya itu. Kenapa? Karena kita waktu membicarakan ini kita bisa dalam keadaan panah. Dalam keadaan kita kada merasa kita melihat apa yang akan kita pandirakan dan apa yang kita ucapkan itu kita kada merasa lagi. Cuma kita itu membuka muntung aja. Walisan nahu yantiqu bihi ya Allah Ta'ala. Bila aku sudah cinta itu dia merasa diliputi, atau pian semalaman berpandir kada apa-apa lagi karena pian cuma beganga aja. Ini keluar surangnya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita diberikan putuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti inilah ya dipanjang kalau perjalanannya. Mudah-mudahan kita kena bisa membacakan kitab. Itu kita mujakarah masalah itu. Karena memujakarahkan itu aja sudah lezat. Apalagi kita merasakannya.
Kita ini memujakarahkan masalah ilmu ma'rifat itu, kita bisa panah, bisa hilang, bisa lenyap. Kita ini bisa kada merasa, asalkan benar-benar dirasapi. Nah, waktu kita belajar itu kita bisa terbuka futuh sudah. Terbuka futuhat kita. Walaupun kita kada beramaliyah. Kenapa? Kita kan mengikut guru kita. Guru kita itu waktu dia putuh, kita panah terhadap guru kita putuh. Padahal kita ini kada diisi ilmu, kada diisi amaliyah. Tetapi waktu beliau menjelaskan, kita ini mendengarkan, menghayati, bisa terbuka kita. Seperti itu. Danilah panjang minta maaf ulun. Guru, apakah sampai dua orang anak kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal? Sampai. Dan setiap amaliyahnya yang bagus itu tu'radu ala walidahi. Itu dihadapkan kepada orang tuanya dan sampai. Ikut gabung ya guru, kalau menkada itu kayak apa? Misalnya asar tuh 4 rakaat juga lah. Iya, tetap 4 rakaat. Kecuali misalnya sampian tertinggalnya di waktu musafir. Di qadha nanti waktu musafir boleh 2 rakaat ya. Tapi mengkadanya waktu musafir dan tertinggalnya waktu musafir. Tetapi kalau hari-hari biasa aja, tetap aja pekerjaannya seperti biasa. Sembahyang subuh tetap berkunut. Ya, itu. Nama tarikatnya. Assalamualaikum guru Sarabanya Manasi, Masya Allah. Terima kasih yang mengirimi nasi lamak. Sarabahasa. Assalamualaikum guru. Banjarmasin hadir Harati, Masya Allah. Harati, terima kasihlah banyak memberi ulun, Masya Allah. Mudahan pian banyak bisa harta. Hartati ngaran pian lah. Hartati mana Hartati? Hartatinya lagi ke Banjar aja. Ini mungkin ini Hartati dikisahkan orang tuh Tuhan lakonnya. Hadir guru dari Sukamara. Wah, Sukamara, Syed Mulkan, Sukamara. Kada suka mundur tuh. Agenia masalah Hartati. Agenia ngaran sugih lah. Kalau Hartati itu ngarannya bisi harta. Agenia itu sugih, masalah. Thank you. Makasih Agenia. Apakah benar epilepsi akibat dosa orang tua ya guru? Minta rela. Kada mesti. Itu dokter aja yang ahli Agenia lah. Macam-macam, bukan dokter ulun. Bukan. Tidak tahu lah dari segi keilmuannya seperti apa, tidak tahu ulun. Maksudnya apakah ini dari sebab orang tua atau anda ngerti lah. Apakah amalan mula yang boleh dilakukan sebelum ditemukan guru mursyid? Banyak baca salawat. Harati, terima kasih. Banyak baca salawat. Punya saya, puan saya. Jadi kalau orang itu tidak mempunyai guru mursyid, dia perbanyak dulu baca salawat sambil berdoa untuk ditemukan dengan guru mursyid. Kalau sudah memandang satu Allah kayak apa guru? Tenggelam jadi situ. Artinya pian pandang ya sampai dapat sirnya. Jadi kalau pian sudah melihat kenyataan kebesaran Allah Ta'ala, sifatnya, apalnya. Karena seperti inilah jujur apa adanya. Setiap kita terbuka itu, baik melalui nur kah, melalui jalur tauhid kah, melalui wiritan kah, melalui tafakur kah, itu pasti terbukanya adalah melihat kebesaran Allah Ta'ala baik pada diri kita, pada sekitar kita, ataupun sekitar perasaan kita. Itu semuanya kita lihat itu seperti itu. Lalu setiap orang terbuka itu belum tentu lagi dibukakan sirnya. Jadi pian terus ya tenggelam dalam keasikan itu. Seandainya sudah bisa terbuka memandang kebesaran itu, berdiam aja pian. Pandang aja terus. Artinya kalau tuh langsung jadi bertapakur terus seperti itu. Terima kasih Harati, Masya Allah, mudahan pian sugih. Oh ya guru, saya lihat di YouTube zikirnya sampai pingsan, geleng-geleng kepalanya. Ya tergantung kan, kalau warid itu datang kan, kalau orang suka itu kan bermacam-macam. Jadi kalau orang sudah gembira, sudah panah itu bermacam-macam. Tidak diolah-olah, tetapi menuruti sir kehendak hatinya sudah. Berzikirnya pun tidak mesti lagi harus Allah hendak lagi. Tidak mesti lagi. Dia teriak-teriak ya boleh, karena setiap geraknya, setiap pendengarannya, setiap suara yang keluar itu sudah menjadi zikir, karena sudah nampak, tajalli namanya. Sudah nampak semuanya itu kebesaran sifat tadi. Kan kita berzikir itu intinya adalah supaya tajalli, terbukanya kebesaran Allah Ta'ala itu di dalam hati kita. Jadi zikirnya tidak mesti bersuara, tidak mesti harus kalimatnya Allah, tidak.
Bisa teriak biasa aja, ndak jadi masalah lagi. Zikirnya sudah ndak karu-karuan, tetapi setiap gerak diam-diamnya itu sudah, suaranya itu sudah menjadi zikir semuanya sudah. Apa yang didengarnya, apa yang dirasanya itu sudah menjadi zikir semua apabila orang itu sudah dalam kepanaan atau diliputi tadi. Sudah seperti itulah madran ropi, Masya Allah. Assalamualaikum guru, aku orang bebas enggak guru, Gunung Emas umpat hadir ge. Wah, Gunung Emas, masalah. Baritu apa itulah, Baritu Timur kah apalah, lupa ulun kalau Gunung Emas inilah. Berau hadir guru Ari Usman, Masya Allah, thank you Ari Usman, terima kasih guru, minta rela enggak. Tolong kalau ulun menjelaskan masalah kemakrifatan itu pian harus dipahami lah, dipahami. Di antaranya yang ulun jelaskan itu adalah di sini kan karena banyak bertanya itu adalah masalah yang sudah terbuka yang ulun jelaskan. Artinya wiritan di bawah waktu salik tidak ulun jelaskan. Ini kan karena sesuai dengan pertanyaannya lalu ulun menjawabkan bagaimana orang itu ketika terbukanya pintu ma'rifah. Kan kita ini berwiritan terkadang tidak tahu bahwasanya kita itu sudah dibukakan pintu ma'rifah. Atau kita itu tidak berwiritan tetapi dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu ma'rifah perasaan kita. Tapi kita tidak tahu. Satu, ketidaktahuan itu karena kita tidak berguru. Yang kedua, bahwasanya kita itu taunya itu berwiritan aja. Kada tahu itu bahwasanya itu dibukakan sudah oleh Allah Ta'ala. Jadi kebanyakan orang menerangkan ini adalah ketika keadaan orang itu sudah mendapatkan futuhat atau mendapatkan pintu ma'rifah sudah terbuka. Nah, masalah wiritan di bawah itu berarti pian itu tergantung sampean apakah melalui guru atau tidak melalui guru. Karena bisa saja orang itu terbuka baik melalui guru ataupun tidak melalui guru. Karena pintu ma'rifah itu terbuka kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Baik orang yang berwiritan, yang tidak berwiritan, bahkan orang yang ahli maksiat pun bisa dibukakan Allah Ta'ala ke ma'rifahan. Namanya adalah hidayah. Nur hidayah itu masuk ke dalam hatinya. Guru 4 batakun salat waktu at-tahiyatul itu apakah pakai Sayyidina atau kada pakai Sayyidina? Kalau menurut mazhab Syafi'i abdalnya pakai Sayyidina. Abdal, tetapi tidak disunatakan. Cuma abdal kata ulama Syafi'i abdalnya pakai Sayyidina. Seperti itu. Oke, jadi boleh aja pakai Sayyidina. Assalamualaikum guru, masalah rizkur farhan, masalah tabarakallah. Guru 4 batakun, kayak mana kawinan di bulan Muharram? Ini paraklah bulan Muharram sana, kada apa-apa Hingga kada tahu ulun lah bilangannya itu nah. Bukunya kitabnya ulun hilang, diambil orang. Jadi ulun kada bisa mahapali. Hingga bagus bulan Muharram lah, bulan Maulid. Assalamualaikum guru, semoga pian disehatkan. Ini kalau kawin itu bila anak bagus Masya Allah tabarakallah. Terima kasih Arte Anggina, terima kasih. Assalamualaikum guru. Masya Allah butuh injaman. Masya Allah, thank you, butuh injaman. Assalamualaikum, mohon ampun maaf ulun 4 batakun, bagaimana caranya agar supaya tidak lupa rakaat? Safiyah official. Ya, sembahyang itu kan mestinya kita ingat. Mestinya ingat, karena banyak yang kita ingatkan lalu rakaat sembahyang kada ingat. STPN 3 masalah, terima kasih. Ini masalah supaya ingat tuh kita memang sembahyang itu ingat harusnya. Makanya salah satu daripada khusyuk adalah meninggalkan sesuatu mengingat selain daripada itu sembahyang. Mudahan sehat selalu. Hasan HM, inisial HM tuh. Guru 4 batakun, ulun kayak mana kawinan di bulan Muharram? Ya ulun kada bisa manuakannya, kawinan itu bagus saya tar. Lah sabarian sah, sabar pian dulu. Sabarian sah, bagus aja ya Pak. Maksud ulun kayak apa tuh maksud pian? Pada waktu salat, sudah ulun jelaskan tadi lah. Gimana cara agarnya tidak pikiran perkara lain semasa salat dan zikir ya. Sebenarnya kita waktu sembahyang itu kan kita disuruh pertama adalah kita itu artinya menghadirkan hati kita, menghadapkan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajhatu wajhiya lillazi adalah yang menjadikan langit dan bumi kuhadapkan diriku ini zahir dan batin. Satu. Yang kedua kata Imam Abdul Samad
Abdul Samad Al-Palimbangi di dalam kitab Sidin Hidayatus Salikin, ujar Sidin, hendaklah kita itu membaca Qul a'udzu birabbin nas sebelum kita sembahyang supaya jangan timbul ada was-was. Dalam artian was-was itu sesuatu yang merusak akan sembahyang, baik itu pemikiran kita, perasaan kita, atau terpikir selain daripada sembahyang. Nah, Abu Bakar Satta di dalam kitabnya Fathul Mu'in itu disebutkan Sidin, ujar Sidin, yang namanya khusyuk itu ialah mengingat bahwasanya tidak ada yang dikerjakan selain daripada itu sembahyang. Dalam artian pikiran yang lain dibuang. Enggak. Abu Nawas, Assalamualaikum guru, kayak apa caranya bila ada masalah hati kita ini tetap tenang dan sabar? Banyak berzikir, banyak mengingat Allah Ta'ala. Itulah itu aja. Rumpat batakun ulun kayak mana kawinan di bulan Muharram. Bagus guru. 4 batakun salat di makam Nabi Ibrahim itu artinya apa ya? Makam Nabi Ibrahim yang depan Ka'bah, di pintu Ka'bah itu namanya multajam, namanya lah multajam antara makam Ibrahim dan pintu Ka'bah. Ada juga yang mengatakan antara pintu Ka'bah dan Hajar al-Aswad itu namanya multajam, namanya itu berdoa mustajabah. Kita itu kalau habis tawaf itu disunatakan sembahyang, kalau bisa di samping itu makam Ibrahim. Tetapi kalau kita sembahyang di samping makam Ibrahim itu kada bisa biasanya. Karena apa? Karena orang tawaf itu sekarang ini padat, jadi tidak bisa. Jadi sembahyang itu terserah aja. Di dalam Masjidil Haram sembahyang sunat tawaf namanya. Yang bagus membetuli atau sejajar dengan itu makam Ibrahim atau menghadap kepada pintu Baitullah. Itu namanya. Makam Ibrahim itu bukan makamnya, tetapi bekas telapak kaki beliau. Amin. Jahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Amin. Itu siapa nih? Rizkullah. Minta rida guru, mudahan berkah ilmunya. Amin. Buat penonton kalian orang yang beruntung dore. Amin guru. Seorang dapat masalah tapi di bawah salat hati jadi tenang. Itu tanda salat diterima kadakah? Satu tanda diterima. Yang kedua, salat itu adalah as-salatu lidzikri ya. Salat itu untuk mengingat aku, kata Allah Ta'ala. Jadi di dalam Al-Quran apa itu namanya? Alladzina amanu wa tatminu qulubuhum bi dzikrillah. Jadi sembahyang itu salah satu zikir yang bentuknya perbuatan dan kata-kata, zikir namanya, tapi bentuknya sembahyang. Jadi itu salah satunya, diantaranya sembahyang tadi kita diterima, dan zikir itu benar bahwasanya bisa menenangkan akan hati kita. Isti 12. Atau amalan apa yang harus ulun baca agar supaya ingat rakaat waktu salat? Tadi sudah ulun biasakanlah amalannya, yaitu bertawajuh dan baca Qul a'udzu birabbin nas. Terima kasih sebelumnya Sapiah Official. Guru 4 batakun ulun kayak mana kawin di bulan Muharram. Nah itulah. Iya tadi bagus saja kawin. Kada papa panjang penjelasan pian guru, kada pernah bosan rasanya kanya. Kadang-kadang uswatun lah ulun ini panjang menjelaskan, takutnya tidak paham, apalagi masalah ma'rifat itu. Biar aja yang lain komennya kayaknya ulun jawab akan. Karena takutnya kita ini salah paham. Karena salah paham di dalam bidang kema'rifan ini bisa menjadikan kita itu salah etikat nanti, salah memahaminya. Salah bagus itu kan kita bepandir ini sebenar-benarnya, bepandir ma'rifat itu seperti ini, jalannya seperti ini, caranya seperti ini, dan kalau terbukanya seperti ini, apa yang dialami waktu menjalani kita itu untuk wasil, itu bagusnya dijelaskan sebenarnya. Maaf guru, mau tanya, kalau melakukan zikir sir itu apa harus berpuasa selain puasa Ramadan? Iya, seperti ini. Ulun maaflah bila terlalu panjang penjelasan ulun, yang di bawah sabar aja dulu. Ulun bacakan aja satu-satu, kada usah pian ulang pertanyaannya. Jadi seperti inilah dezan jik-jikek. Nah, pengaran pian ngalihnya ulun nyebutnya. Maaf guru, mau tanya, kalau melakukan zikir sir itu apa harus berpuasa selain puasa Ramadan? Orang yang melakukan zikir sir itu ada dua macam. Satu, zikir sir yang diucapkan seperti kalimatnya Allah Allah atau kalimatnya la ilaha illallah. Perlu pian ketahui bahwasanya zikir sir itu ialah zikir yang tidak diucapkan.
Artinya apabila kita berzikir di dalam hati Allah, 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 atau la ilaha illallah, atau namanya bersalawat di dalam hati, tetap namanya zikir sir namanya, dalam hati. Nah, zikir sir ini terbagi dua, ada yang seperti tadi berkalimat, ada yang tidak berkalimat. Tidak berkalimat namanya tafakur. Namanya bertafakur, itu termasuk zikir sir namanya. Jadi zikir sir itu bertafakur, boleh. Dengan zikir sir itu artinya memandang kebesaran Allah Ta'ala, memandang apalnya, memandang sifatnya, atau memandang seluruh alam ini terbit daripada Nur Muhammad, atau daripada diri kita ini terbit daripada Nur Muhammad. Itu pandang, ditafakurakan, dirasamakan, dijadiakan di dalam diri kita, diyakinakan di dalam diri kita. Lalu waktu mengamalkan itu, apakah kita berpuasa? Bagus kalau berpuasa, apalagi puasanya tuh puasa putih. Kalau puasa putih itu tidak boleh memakan sesuatu yang bernyawa. Dalam artian telur tidak boleh dimakan. Makan itu boleh aja nasi sama garam, tempe boleh. Itu amalkan 2-3 hari, nanti sehari itu sudah terbuka insya Allah. Futuhnya sudah terbuka, pian sudah bisa merasakan zikir, pian itu sudah jadi, pian sudah melihat kebesaran Allah Ta'ala di dalam hati. Kalau pian benar-benar itu maksudnya berpuasa dan sampian berujlah, berjauh dari orang, masuk ke kamar 2-3 hari, itu insya Allah sudah terbuka insya Allah. Tapi pian harus itu sudah paham, mengerti cara musahadah, cara berzikir, cara tafakur, sudah mengerti. Jangan sembarangan masuk kamar tidak mengerti bertafakur apa yang ditafakurkan. Harus mengerti apa yang dikerjakan, harus mengerti. Ada amaliyah misalnya yang dari guru kita amalkan. Yang itu waktu kita itu mengamalkannya tadi itu. Jadi zikir sir itu bisa juga tidak puasa, bisa puasa. Bisa di dalam kamar khalwat, bisa juga tidak. Karena zikir sir itu nilainya ada zikir yang kita itu Allah-Allah aja sambil jalan pun boleh jadi. Sambil bertafakur, sambil duduk dimanapun, sambil baringan boleh jadi. Cuma kalau mau cepat itu masuk kamar, puasanya puasa putih, nah itu lebih cepat. Kalau kita menghendaki zikir itu, yang kita zikiri itu tajalli, nampak. Yang kita zikiri itu nampak. Zikir kan kita yang berzikir, dan kalimat zikir itu nanti nampak bahwasanya itu bukan kita. Yang kita berzikir dan yang kita zikirkan itu nampak bahwasanya bukan kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memusahadahkan itu zikir, menyaksikan akan itu zikir bahwasanya zikir itu bukan daripada diri kita. Dan zikir itu kita saksikan bahwasanya zikir itu tidak manfaat bagi kita. Dalam artian tidak akan bisa membukakan futuhat kita. Cuma zikir dan diri kita ini adalah alat untuk kita mencapai kema'rifahan. Alat seperti apa? Yaitu kita harus memanakkan akan itu zikir, memanakkan yang berzikir kepada yang punya zikir, sehingga timbullah yang punya zikir tadi. Dalam artian jangan pian merasa pian yang berzikir, jangan merasa bahwasanya dengan zikir itu terbuka futuh pian, tetapi rasakan bahwasanya pian berzikir ini adalah kebesarannya, ditolonginya, diliputi oleh sifat dan apalnya. Semuanya tidak ada pian mempunyai zikir dan bisa berzikir, baru pian itu bisa terbuka futuhat pian. Baru pian tajalli dengan kebesaran itu zikir, yang punya zikir ya, dan yang dizikiri tadi. Allah alam lah, panjang. Guru hukumnya bagawi di bank kayak apa guru? Gajinya duitnya riba kah? Pandi Solen, terima kasih. Masya Allah Pandi. Bagawi di bank, di bank itu kalau konvensional kan hukumnya adalah riba, sudah konvensional. Jadi seluruh orang yang bagawi di situ termasuk riba. Dalam artian seberataan di situ riba, baik nama mencatat, nama nolongi, semuanya kalau bank konvensional. Kalau bank syariat kan ada syariah, ada jaminan dari ulama, itu kadang riba ajarnya. Ujar ulama, wallahu alam. Guru 4 batakun kayak mana kawin di bulan Muharram? Bagus aja kalau kada tahan lagi dah. Assalamualaikum Guru Aisan, makasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abu Nawas. Guru kayak apa cara bila ada masalah emas rancangnya setiap hari pian menakonakan ulun itu berzikir. Bisa juga pian bahasa pahuluan goleh. Bisa, napa ada bisa. Bisa kalau lagi bisa. Assalamualaikum Adi Marwan. Masa untuk sesalam pagi sebul khair, masya Allah. Fandik Colen, terima kasih. Thank you.
Mudahan banyak panjang rezeki harta ti, banyak harta ti. Harta te, kegenangan kisah harta te mana harta te. Harta te-nya lagi ke Banjar ya. Kada kawa orang kandangan sampai kangaran ginta buat te. Nang te, aku te. Guru empat batakon ulun te kayak mana kawin di bulan Muharram ah. Maka ulun jawab sudah tadi itu. Amunnya sudah kita itu kada tahan lagi maka wajib sudah kawin. Di bulan Muharram kah, di bulan apa kah, boleh aja kawin. Assalamualaikum guru, paspor buku nasab ada. Paspor buku nasab ada. Dilarang berdosakah menceritakan nasab kita pada orang lain? Ayah, kita ini menceritakan nasab kita itu baik aja. Nasab kita misalnya yang bagus abahku dulu pangulu di sini, ngaran sidin ini, kaiku dulu sini, tuan guru ini, ngaran sidin ini, bagus ya. Untuk tazkirah untuk orang lain, untuk orang contoh. Kata Bapak kita mengisahkan, walaupun ujar Sayyidina Ali laisal fata mayaqulu ka na'abi walakin al fata mayaqulu ha'azana. Ujar Sayyidina Ali, tidak ada seorang pemuda itu yang mengatakan abahku ini, abahku ini, abahku ini. Tetapi jar Sayyidina Ali yang namanya seorang pemuda itu, ini aku nah. Nah, itu Sayyidina Ali. Artinya tuh abahku mengandalkan abahku Sayyidina Ali itu kada. Cuma kita bagus saja menceritakan dengan orang supaya menjadi peringatan atau menjadi contoh bagi orang lain kalau kakek keturunan kita di atas itu bagus semua. Bagus saja. Sembahyang subuh boleh lah guru, kada bakunut boleh karena kunut itu sunat abad hukumnya. Boleh aja. Kennedy Batam hadir guru batakun idi dianda masalah di saat salat maghrib, tahiyat akhir baca syahadat melihat wajah ulun apa kada apa bagus ya. Itulah hamai ulun sudah. Kennedy Batam hadir guru batakun di saat salat maghrib tahiyat akhir baca syahadat melihat wajah ulun. Iya. Karena pian di mimpi lah melihat, ada juga kena melihat benda muha pian ada kena. Paham ulun di mana sampainya pian. Itu pian masih dalam keadaan salik namanya. Nanti pian dipertemukan dengan orang yang serupa dengan pian. Baik itu bentuknya ataupun rupanya dimanapun kena ada. Semuanya mirip pian ada kena. Insya Allah seperti itu. Kalau masih terbuka. Assalamualaikum marhaban hadir marabahan kalau leh mudahan pian sehat guru doakanlah sama-sama. Doakanlah Walid ulun lakas baisi. HNS pen terima kasih masalah. Mudahan Walid pian cepat baisi banyak pol insyaallah. Assalamualaikum sehat selalu dani masalah. Assalamualaikum ahlan wa sahlan Haji Adi Zahra guru apa bedanya panah dan baka itu? Langsung keduanya. Apabila orang itu dalam keadaan panah, dia merasa baka langsung. Karena panah dan baka itu kada bisa terpisah. Apabila habis panah itu pasti baka namanya. Panah itu seperti apa? Panah itu kada merasa lagi kita mempunyai apa-apa. Itu panah hapus seluruh yang ada pada diri kita ini hilang. Baka itu pian memandang dengan kebesarannya, melihat dengan kebesarannya, melihat diri pian dengan kebesarannya, melihat di diri pian ada kebesarannya. Itu baka. Nanti habis panah itu, habis pian merasa panah, merasa diliputi, pian itu masih merasa ada, masih dekat, masih diliputi, itu juga namanya baka. Tapi itu namanya asar namanya. Asar daripada kepanaan. Itu boleh baka namanya. Tetapi waktu dipanah itu pian sudah baka. Baka itu maksudnya baka itu kekal pandangan yang kekal, pandangan yang hakiki. Ingatakan kalau panah itu kita kada merasa, tapi kalau baka itu setelah kita itu panah lalu kita berakhir dalam artian ditutup oleh Allah Ta'ala melihat kebesarannya tadi, tapi kita merasa asik masih. Itu namanya asar daripada panah itu masih baka itu artinya tertinggal keadaan kita panah, masih kita rasakan seperti itu. Rizkullah guru. Assalamualaikum Anissa dari Kapuas masalah. Salam dari Gorontalo Dindo Rida kita tuh kayak apa guru? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya.
Ridha itu ada kan di situ apa namanya, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Yalah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ridha itu apabila pian sudah tajalli nanti. Sudah tajalli, sudah terbuka futuh, itu baru ridha yang sebenarnya. Kenapa? Karena pian melihat kebesaran kemuliaan Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala pada diri pian itu meliputi bahaya Allah. Jadi pian di situ sudah ridho benar pian. Bila sudah tajalli itu pian ridho benar sudah melihatnya tuh. Kenapa? Karena pian melihat asal kejadian pian dari awal sampai sekarang itu nampak. Kadang dibukakan kita itu rahasia daripada diri kita dari awal kejadian sampai sekarang. Sehingga sepian melihat bulu pian, gerak pian itu pian melihat rahasianya dari awal sampai sekarang ini pian melihat. Yang pian lihat apa? Di situ nampak rahmatnya Allah Ta'ala. Nah, ketika terbuka itulah pian merasakan keridaannya. Guru Allah atau ridha, yaitu dibukakannya. Kita itu rahasianya dibukakan itu menunjukkan Allah ridha. Kalau sudah dibukakan Allah Ta'ala itu ke pintunya, berarti Allah Ta'ala ridha tuh. Ija ahbab tuh ya Allah Ta'ala. Aku tuh ridha, ada cinta. Karena makam mahabbah itu makam ridha namanya. Bila Allah Ta'ala tuh cinta kepada hamba, itu berarti ridho Allah Ta'ala tuh. Kita tuh cinta dengan orang, berarti kita tuh makamnya ridho dengan orang itu. Apapun digawinya, kita ridai sudah. Nah begitu juga kalau kita ini di makam kita mahabbah. Kita mahabbah ini, semua pekerjaan kita tuh ikhlas. Tidak ada orang di makam mahabbah itu tidak ikhlas. Karena makam mahabbah itu makam paling tinggi. Karena apa? Karena makam mahabbah itu didapat sesudah makam itu orang melihat tajalli kebesaran Allah Ta'ala atau terbukanya futuhat. Itu baru dia masuk makam mahabbah yang sebenarnya. Kalau kita menceritakan kebesaran Allah Ta'ala, menceritakan kehebatan Allah Ta'ala, menceritakan kekuasaan Allah Ta'ala, tetapi belum dibukakan kebesarannya itu, atau belum dirasakan pada diri kita kebesaran Allah Ta'ala, itu belum lagi mahabbah yang sebenarnya. Itu hendak mencapai mahabbah itu kita mengisahkan kebesarannya. Tetapi ujar Allah Ta'ala, inilah aku, nampak zahir pada diri kita, nah itu baru pian mahabbah tadi timbul. Lalu kita ridha, sebenarnya melihat satu ujung rambut, satu bulu yang di awak kita ini, kita melihat dibukakan oleh Allah Ta'ala kebesarannya, melihat satu ujung rambutnya aja kita ini, ujung rambut kita ini, sudah kita itu dalam keadaan ridha luar biasa. Kenapa? Karena tajallinya rahmat Allah Ta'ala di sebilah rambut kita ini, bulu awak kita ini, bulu tubuh kita tadi. Apalagi kalau dibukakan seluruhnya. Maka apabila kita itu terbuka futuh itu, terbuka pintu ma'rifah itu, jangankan bulu awak kita ini, seluruh awak kita ini akan diliputi oleh rahmatnya Allah Ta'ala tadi itu. Nah disitulah kita mencapai keridaan yang tahqiq. Makanya disitulah keridaan yang sebenarnya, mahabbah yang sebenarnya timbul, kebesaran yang sebenarnya timbul, mengagungkan kepada Allah Ta'ala itu yang sebenarnya, apabila kita itu terbukanya futuh tadi, terbukanya dibukakan Allah Ta'ala, asrar min asrari nafsi. Jadi terbukanya daripada pintu-pintu rahasia daripada diri kita, pintu sir daripada diri kita. Disitulah kita itu akan merasakan mahabbah yang tinggi, yang luar biasa. Kenapa? Karena setiap gerak kita, diam kita, suara kita, pendengaran kita, penglihatan kita, di situ dibukakan rahasia oleh Allah Ta'ala. Itu adalah mazhar kenyataan daripada af'al dan sifat Allah Ta'ala. Nampakkan ulang, dinampakkan orangnya. Sehingga kita itu tidak mempunyai apa, mempunyai sifat, maka kita memandang dengan pandangannya, mendengar dengan pendengarannya, merasa dengan perasaannya, terus seperti itu, bergerak dengan gerakannya, itu semuanya meliputi tajalli seberataan itu. Nah seperti itu makamnya lah ridha tadi. Guru pian orang Banjarmasin kah orang Kurau aslinya. Assalamualaikum guru, saya tidak paham istighna dengan etikat. Etikat tuh keyakinan kita. Etikat tuh keyakinan kita, meyakinkan bahwasanya istighna itu Allah Ta'ala itu dihajati oleh orang lain, atau dia yang maha terkaya. Maha terkaya itu kita pahami secara hakikat adalah seluruh makhluk ini tidak lepas daripada kudrat, iradat, ilmu, dan hayatnya Allah Ta'ala. Dalam artian seluruh alam ini baik bergerak dan berdiam kita ini tidak lepas daripada kudrat. Artinya diliputi. Kalau dalam bahasa tauhidnya itu namanya ditakluki.
ditakluki. Artinya tidak lepas kita ini bernapas, bergerak, berdiam itu daripada berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengeluarkan napas berhajat kepada Allah taala untuk dimasukkan ke dalam. Itu namanya istighna Allah taala itu. Jadi katakan di dalam hati bahwasanya Allah Ta'ala itu maha kaya dan kita fakir. Al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Seluruh selain daripada Allah Ta'ala ini berhajat kepada Allah Ta'ala. Bukan berhajat minta duit aja, tapi bergerak menaikkan, menurunkan, menurunkan itu berhajat kepada Allah Ta'ala. Hendak menaikkan, hendak menurunkan. Semuanya ditakluki. Berhajat kepada Allah Ta'ala. Seperti itu di dalam tauhidnya itu kalimatnya termasuk la ilaha illallah. Di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu terkandung al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. 50 akaidul iman atau sifat 20. Assalamualaikum guru, kalau kita wiritan kan selalu dimanapun berada, nggak apa-apa, kada apa-apa, asal jangan dalam WC ya. Izin foto guru. Masya Allah, izin pulo. Ya silakan di pulo, silakan di share, silakan. Yang jelas itu di pulo, di share supaya kita ini mujakarahnya nyaman, mujakarah. Supaya ingat mujakarah. Walaupun terulang-ulang, kadang-kadang ulun menjawabkan karena banyak bertanya masalah ilmu ma'arifah lah daripada ilmu fikih. Itu mudah-mudahan kita seberatan ini diberikan Allah Ta'ala terbukanya futuhat kita. Pandi Colen, makasih. Terbukanya pintu ma'rifah itu. Assalamualaikum Samarkan. Samarkan. Assalamualaikum Bastian bro, masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda guru masya Allah, mahabbah, masya Allah, kota barubat. Assalamualaikum guru 4 batakon. Saat bawiritan timbul kita takantut keluar angin, apakah berwudu lagi? Bagusnya berwudu. Wiritannya batal lah. Ada wiritan itu yang batal dengan sebab berwudu apabila itu perintah dari guru kita. Ikam harus berwitan baca Fatihah ini 500 kali, tidak boleh batal, tidak boleh begisir. Kata beliau apabila ikam batal ataupun pian merubah kaki pian maka diulangi dari awal, itu berarti bagus berwudu. Itu kewajibannya bukan dari syariat, tidak, tetapi dari guru kita. Tetapi ada juga wiritan itu kada berwudu kada apa-apa, dan tidak mengulang tidak apa-apa karena bukan sembahyang. Artinya yang harus disyaratkan harus berwudu, terkecuali membaca Al-Quran karena kita mesti menyentuh Al-Quran. Tapi setiap wiritan itu bagusnya berwudu karena wudu itu adalah nur, wiritan itu adalah nur juga. Yang berwiritan itu nur juga. Jadi nur semua terkumpul. Beratan. Guru, salat Isya 5 rakaat kayak apa guru? Diterima kah salatnya? Apabila lupa diterima, biar 6 rakaat. Apabila dalam keadaan lupa diterima aja. Artinya sembahyang Isya 5 rakaat, sembahyang maghrib 4 rakaat, tapi dalam keadaan lupa diterima aja. Enggak. Diterima aja, tapi lupa rakaatnya. Kalau sengaja batal. Itu namanya menambah rukun. Namanya kalau sengaja. Masuk pondok gratis di mana? Alamatnya ulun minta rela. Di tempat ulun nih di Lamandau. Tempat ulun nih gratis aja mondok. Gratis makan, gratis kitab, gratis pakaian, gratis asrama, gratis belajar, gratis. Pokoknya gratis bang 24 jam. Gratisnya, listrik gratis. Kadang berbayar aja, duduk aja mengaji wadah ulun. Duduk ya belajar dengan ulun. Belajar dengan ulun. 4 tahun insya Allah alim. Insya Allah 4 tahun alim. Tapi menghafal pada ulun lah. Menghafal seperti sistemnya seperti di pemangkih. Seperti pemangkih. Jadi belajar aja pian gratis aja. Kada usah pian memikirkan berapa bulanannya. Kada usah pian pikirkan. Makan gratis sesukanya. Apabila hendak makan masak. Maksudnya memasak itu kita menyiapkan ada berasnya, ada lauknya, tapi memasak sendiri. Nanti kalau orangnya banyak bisa kita carikan memasaknya, orang tukang masaknya. Insya Allah, mudahan ada nanti tukang masak. Tetapi bagusnya santri itu masak sendiri. Dalam artian dia kan pakai mijik juga memasaknya. Masak iwak paling nyanga kumpur. Kita siapkan semua. Kita siapkan semua. Pokoknya tahu belajar aja pian anak pian. Ini hanya membuka ulun. Ini hanya membuka, hanya lagi penerimaan santri baru, hanya aja. Jadi santri pertama ini insya Allah dapat baju sudah, dapat tapih sudah.
Nah ini tuh. Nggih. Baca Fatihah saat salat bagusnya 2 kali bahinakah atau seayat bahinak? Iya. 1, 2, 3, 4 kali bahinak bagus. Nggih. Nah, kalau ini tergantung napas masing-masing. Yang penting makhraj dan hurufnya itu benar. Tasdidnya benar. Tergantung orangnya. Tapi bagusnya kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu 1 ayat kayak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, seayat bagus. Guru, kayak apa cara membayar hutang? Bayar ya, ada duitnya. Tampaklah kenyataan bahwa kita ini tiada. Jangan merasa berbuat apalagi hebat sekalinya kosong besar. Nasib aja lagi ya. Jakling ngil masalah. Assalamualaikum guru, kalau kita amalkan Asmaul Husna, kita amalkan dimanapun berada, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, sejangan dalam wisi aja. Beruntung kita kata masalah. Doakan kami dan serta kelancaran dalam pembangunan tempat ngaji anak-anak kami. Masya Allah, Pak Haji Dorwu Sudarhayu, Masya Allah. Assalamualaikum guru. Rian, Masya Allah. Waalaikumsalam. Guru dahak keluar dari tenggorokan ke mulut waktu salat batalkah? Ya, bagus ini pertanyaan Ahmad. Apabila dahak itu keluar sampai ke permukaan lidah, nah sini, itu jangan ditelan, karena apabila ditelan batal hukumnya sembahyangnya. Harus dirudahkan, dikeluarkan, dimasukkan ke kantong, boleh. Diambil pakai lengan baju, boleh. Karena dahak itu tidak najis. Ingatkan, kalau dahak itu keluarnya itu melewati batas ini ujung pangkal lidah di sini di dalam. Apabila melewati itu ditelan batal. Begitu juga dengan puasa. Apabila dia melewati batas tertelan, itu batal. Sembahyangnya batal. Jadi bagusnya kalau dahak ada di mulut, itu dikeluarkan sama sekali. Baik itu kita keluarkan dengan cara meludahnya pelan seperti ini, atau diambil dengan lengan baju. Dahaknya hijau bilang. Batalkah sembahyang? Tidak batal. Diletakkan di baju tidak batal, karena dahak itu bukan najis. Assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana caranya mengamalkan salawat supaya hidup berkah? Terima kasih. Istiqamah anak rantau ya. Istiqamah membaca salawat itu istiqamah. Biar ndak banyak, sing penting istiqamah nih. Thank you. Menyimak aja guru aja. Sofi, masalah. Assalamualaikum guru, ulu hendak batakun kayak apa maniatakan salat jamak kasar dalam hati yang singkat. Masalah bagus. Om Jet. Nah, jadi sembahyang mengkasar itu ingat ya, kan usalli farda zuhri rakaataini lillahi ta'ala, kasran lillahi ta'ala. Jadi dalam hati waktu takbir Allahu Akbar itu aku sembahyang, atau sengaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat mengkasar karena Allah Ta'ala. Nah, seperti itu aja niatnya. Nanti sembahyang asarnya diniatakan lagi dalam hati waktu sembahyang zuhur. Salat asar ini ku jamak dan ku kasar di waktu zuhur. Itu terserah aja di luar takbir. Yang penting di antara takbir dan salam. Waktu ruku, waktu sujud kamu niatkan sembahyang asarnya. Jadi niatkan sembahyang asarnya, salat asar ini ku jamak dan ku kasar di waktu zuhur. Itu kalau jamak takdim. Seperti itu. Kalau jamak takhir, itu zuhur dibawa ke asar, sampean waktu azan zuhur itu tidak bisa sholat, masih di perjalanan di dalam mobil, itu sampean harus meniatakan di dalam hati waktu-waktu zuhur itu niatakan salat zuhur nanti ku kasar dan ku jamak di waktu asar. Harus diniatakan di waktu zuhur. Nah itu kalau tidak berniat di waktu zuhur itu nanti sampean mengerjakannya di waktu asar tidak sah mengkasarnya. Dalam artian termasuk keadaan nanti hukumnya. Guru di mana alamat pondoknya? Di Lamandau, Kalimantan Tengah. Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, kilometer 2 Gang Sekumpul. Jadi satu-satunya gang tuh pada ulunnya Gang Sekumpul. Nah, kilometer 2 Jalan Trans Kalimantan, kilometer 2 Gang Sekumpul, Kabupaten Lamandau. Nah, itu tempat pondoknya.
Assalamualaikum guru, kita amalkan asma. Sudah izin hadir kanda, masya Allah, tabarakallah kanda mabah. Doakan ulun, masya Allah, sama-sama. Senang jar dengar guru bepandir lain yang bepandir. Nah, ya. Singkat ja guru yang ada jelaskan. Apanya itu singkat ja. Patih Banua enggih. Sipa mahabah, masya Allah, doa bidoa, masya Allah. Patih Banua doakan ulun, masya Allah, sipa mahabah. Masya Allah sih bang, hendak kawin aja sih Pak Mahabah nih gawiannya. Ustadz, bagaimana pengertian bid'ah yang sebenar-benarnya? Walah alam lah bid'ah. Abah Sulaiman Jaidi inggih. Apa bid'ah inilah? Bid'ah ini kalau kita kan menurut Imam Syafi'i di dalam beberapa kitab itulah disebutkan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah, bid'ah syai'ah namanya. Itu di dalam kitab, macam-macam kitabnya lah, di dalam kitab, pokoknya ada lah di dalam kitab itu, lupa udah namanya kitabnya lah. Jadi sesuatu yang misalnya merujuk kepada amaliyah-amaliyah yang ada sunnahnya, seperti misalnya kita itu bewiritan habis maghrib, habis isya kah, habis sembahyang itu kita berwiritan, itu kan tidak ada di zaman Nabi, tetapi Nabi ada menyuruh kita berwiritan. Ini wiritan pagi, ini wiritan sore. Kita kumpulkan lalu kita wiritakan. Itu kan termasuk artinya maulah, tapi itu dalam kategori bahwasanya itu masih disuruh Nabi berwiritan. Cuma kita ini supaya niatnya itu adalah melajari kekanakan habis sembahyang itu jangan sampai kada berwiritan, dan yang kita wiritakan itu pun artinya sesuatu yang mendatang dari Nabi. Cuma caranya aja yang tidak seperti dilakukan seperti zaman Nabi. Kalau wiritannya memang wiritan dari Nabi, cuma cara melakukannya kita itu kan kita kumpulkan apa-apa yang daripada hadis Nabi lalu kita wiridkan atau dikumpulkan menjadikan wiritan oleh ulama kita. Itu termasuk mengada-gada tapi baik namanya. Wallah alam lah. Adakah 100 guru? Ada ya. Mana tadilah 100. Nah, adalah Enggi macam-macam si pemahabane ditakonakan ulun jawab ya tuh juga. Enggi minta banyak ulah. Aduh, jangan abut di sini guru. Kalau kada ulun kawani lagi ya masalah ya. Yang dimaksud rasam itu apa guru? Rasam itu kalau kita minum kopi terasa. Kalau kita minum panas itu merasa namanya, rasam namanya. Rasam itu rasap kalau bahasa Banjarnya, rasap, merasap. Nah, rasap itu nanti kita ada merasa di tubuh kita. Kan bereaksi tubuh kita. Orang berzikir lalu dia rasap, rasam. Rasam itu bisa menangis, bisa tertawa nanti, bisa jadi dengan sebab dia berzikir itu namanya rasam. Kalau memesrakan itu berbeda dengan rasam. Kalau rasam itu habis memesrakan lalu timbul rasam namanya. Nggih. Seperti itu. Rasam itu artinya kita merasa di diri kita ini sudah apa yang kita amaliakan itu nampak. Merasa kita itu terbukanya atau manfaatnya atau tajalinya kita itu tuh rasam namanya. Nanti itu aja. Jadi ada memesrakan, merasamakan, meyakinkan. Jadi 3 macam itulah memesrakan, merasamakan, meyakinakan. Jadi amalannya berbeda itu dari tafakur sampai napas sampai kita itu terbuka, itu namanya meyakinakan, hanya terbuka futuhat kita. Jadi 4 macam itu biar harus dilakukan. 1, merasakan, memesrakan, merasamakan, meyakinakan. Nah itu. Futuh wan wasil itu apa guru? Bila terbuka futuh itu berarti wasil. Tandanya wasil itu terbukanya futuh. Tandanya terbuka futuh itu seperti apa? Pertama, kita merasa lezat. Yang kedua, kita tidak merasa lagi mempunyai apal dan mempunyai sifat. Lalu dinampakkan kebesarannya. Itu namanya terbuka futuh. Zahra Patih Banua Dipa.
menyimak kita. Kalau ada guru Sidin menerangkan zikir Nur Muhammad, Masya Allah. Pak Dicuan, terima kasih, Masya Allah banyak. Terima kasih hadiah-hadiahnya, mudahan pian sugih beritaan. Patih Banuan hadir bujur geruai. Ayo ja berenai aja dulu. Kada bertanya kada ada ulun jawab akan. Ya ulun ini kan menjawabkan pertanyaan orang, pertanyaan-pertanyaan, dan perlu pian ingatakan bahwasanya yang ulun jelaskan itu bukan jalan salik lah, tetapi sudah orang itu mencapai wasil. Kebanyakan yang ulun jelaskan ini keadaan sesudah wasil. Ingatakan adalah kalau pian bertanya kayak apa keadaan waktu salik, nah itu baru yang pian bertanya ini kebanyakan adalah jawaban ulun itu sesudah pian mencapai wasil, dalam artian terbukanya futuh yang dirasakan ketika terbukanya futuhat, atau yang dirasakan ketika kita itu melihat kebesaran dan sifat Allah Ta'ala, ataupun ketika kita mendapatkan sir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Karena ulun sering mengatakan bahwasanya setiap kita itu terbukanya futuhat, belum tentu kita itu dibukakan sir oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana kita itu berwiritan, belum tentu kita bisa mencapai wasil. Seperti itu. Atau terbukanya pintu ma'rifat tadi, walaupun kita berwiritan. Begitu juga orang yang sudah terbuka futuhnya, belum tentu dapat warid. Dan setiap orang yang dapat warid pulang, belum tentu terbuka rahasianya. Jadi pana. Ya bahasa orang tuh panaul fana. Jadi kepanaan itulah, terus dalam kepanaan itu akan menghadirkan kepanaan. Kepanaan yang pana itu akan menimbulkan sir. Sir yang pana pulang akan terbuka hakikatnya. Hakikat yang terbuka itu jadi tajali namanya. Tajali yang bertajali lagi. Dalam artian kita kenal ini kenal luarnya dibukakan, tetapi kita terbuka lagi rahasia dari ininya. Dari ininya terbuka lagi, dari dalamnya terbuka lagi. Jadi rahasia luarnya itu terbuka, rahasia dalamnya terbuka. Begitulah kepanaan itu. Kita panah pertama melihat bahwasanya diri kita ini adalah mazhar, kenyataan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar. Kenyataan sifatnya, kenyataan apalnya, itu benar, kita awal terbuka. Lalu habis itu kita rasam lagi di situ, mesra lagi di situ, terbuka lagi kebesaran itu apal. Kebesaran itu sifat lagi. Tenggelam lagi kita dalam kebesaran sifat dan apal itu, terbuka lagi sir kita. Nah itu mulai sudah sir. Kalau sir itu terbuka pian, nah itu dibukakanlah hakikat-hakikat. Makanya disebutkan sirul asrar namanya. Terbukanya sir daripada sir-sir. Artinya sir itu bukan satu. Nanti pian terbukanya itu bisa macam-macam. Terbuka hakikat diri pian boleh, terbuka sifat samanya Allah Ta'ala boleh, sifat basarnya Allah Ta'ala boleh. Pokoknya dari sifat 7 itu bisa terbuka semuanya. Nah, sifat 7 itu terbuka semuanya bisa, tidak terbuka pun bisa. Hanya sir saja diberikan. Sirnya itu macam-macam. Ada yang hakikat, ada yang berbentuk hikmah saja. Kalau berbentuk hikmah berarti kita ditapakurakan. Disuruh lagi kita mentapakurakan hikmahnya itu. Di dalam hikmah itu nanti terbuka lagi sir. Seperti itu terus. Nah, dari dalam sir itu terbuka. Makanya kalau kita itu terbuka dan dapat sir itu, pian kada bisa guring. Kenapa? Pasal pian tenggelam terus di dalam sirnya itu. Apabila orang itu tenggelam terus di dalam sirnya itu, maka terbuka terus sirnya. Rahasia hakikat-hakikat diri ini terbuka terus. Rahasia hakikat alam ini terbuka terus. Asrar daripada rahasia-rahasia Allah Ta'ala, ilmu Rabbani yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita itu terbuka. Diberikan Allah Ta'ala ilmu Rabbani namanya. Kalau kita laduni nyambatnya, tetapi kalau dalam ilmu hakikat namanya ilmu Rabbani. Makanya orang ini dikatakan alim Rabbani sudah apabila terbuka sir itu. Kenapa? Karena itu kada melalui guru lagi, kada melalui kitab lagi. Karena ilmunya itu langsung minallah. Terbukanya hakikat itu daripada Allah Ta'ala lah yang membukakan hakikat-hakikat itu. Pian mudah aja kita memandirakannya, membicarakannya. Kenapa? Karena pian sudah terbuka itu hakikat tadi. Pian berbicara masalah nur, mudah aja pian membicarakan masalah nur. Karena waktu kita membicarakan masalah nur, nur itu terbuka lagi. Dia terbuka lagi, memadahkan lagi hakikatnya. Itu kalau kita ini pas berpandirnya dan kita itu mesra waktu memandirkan nur itu. Waktu kita mesra waktu memandirkan nur itu akan terbuka lagi. Hakikatnya akan terbuka lagi.
Artinya walaupun kita tidak dalam keadaan panah, tetapi kita ini memesrakan diri kita waktu membicarakan nur itu, maka hakikat nur itu akan terbuka lagi. Kenapa? Karena asarnya sudah bisa kita itu terbuka, sudah bisa kita itu panah, sudah kita itu bisa mesra dengan itu nur tadi. Jadi kita itu terbuka lagi. Ibarat orang itu pernah ke pasar Barabai. Maka apabila orang itu membicarakan pasar Barabai dengan khusyuk dan dia teliti, karena pernah di sana, dia mudah menceritakan detailnya itu pasar Barabai tadi. Begitu juga orang yang pernah tenggelam di dalam nur, pernah orang itu masuk ke dalam sir daripada itu nur, itu mudah aja dia menceritakan nur. Karena setiap pembicaraan ini akan nampak keluar dari mulutnya itu, dari hatinya itu keluar. Dia cuma mengucapkan, membuka mulutnya aja, dia sendiri yang akan mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Rahasia daripada itu nur tadi, rahasia daripada dirinya, rahasia daripada kebesaran itu nur, rahasia daripada kebesaran sifat, rahasia daripada kebesaran itu apa? Karena apa? Karena dia pernah tajalli dan mesra lagi seperti itu. Jadi ibarat orang pernah makan lumbuk padas, yang level 1, level 2 dia bisa menceritakan level 1 seperti ini, level 2 seperti ini, level 3 seperti ini. Tetapi kalau kita terbuka itu sebenarnya seperti digambarkan di hadapan kita ini, seperti dituliskan di hadapan kita ini, seperti timbul di dalam pikiran kita, seperti timbul di dalam hati kita, seperti timbul di gerakan kita ini. Dia akan menceritakan itu masalah nur itu. Walaupun kita bergerak, karena hakikatnya langsung terbuka. Walaupun kita ini berdiam, hakikatnya langsung terbuka. Apalagi kita mendengar, melihat, bersuara, apalagi kita bertawajuh, maka rahasia daripada nur itu akan terbuka terus dia. Terbuka terus semuanya, hakikat-hakikatnya. Ini kalau kita membicarakannya itu misra. Kalau kita mendengarkannya itu misra, itu langsung yuk kita bisa terbuka. Terbukanya seorang guru itu bisa membukakan terbukanya futuhat bagi seorang murid. Kenapa? Karena murid tadi memanahkan dirinya dan gurunya tadi panah pada nur, otomatis si murid tadi panah juga pada nur. Nah, gurunya mendapatkan warid, maka murid tadi mendapatkan warid tanpa wiritan. Namanya itu panah pada syekh namanya. Panah pada syekh ini, muridnya itu langsung kepada gurunya, tenggelam dia di dalam gurunya, sedangkan gurunya ini tenggelam di dalam nur, gurunya ini tenggelam di dalam nur, lalu nur di dalam nur itu terbukalah rahasia. Gurunya terbuka rahasia, muridnya merasakan terbukanya juga rahasia. Ini bisa mutasil, terhubung kita itu. Panahnya seorang guru bisa itu membawa kepada kepanaan seorang yang mendengarkan, memujahadahkan, merasamakan, memanakkan dirinya terhadap orang syekh tadi, maka dia terikut-ikut panah itu seperti itu. Namanya tuh panah syekh namanya, dengan tanpa perantara, dengan tidak wiritan, dengan tidak apa-apa. Bisa juga waktu berdiam aja, cuma dia ini mujahadah dengan guru, kuat di samping gurunya, bahwasanya ini benar-benar, ya Allah, ulun ini terserah guru aja. Ulun ini cinta dengan guru, ulun ini tenggelam makan diri ulun guru. Ternyata waktu itu gurunya dalam keadaan panah, dia dapat kepanaan. Juga sama berarti itu. Nah itu pasti. Atau waktu kita ini mendekat dengan itu guru, pian panahkan diri pian. Asalkan guru ini adalah guru kita mursyid, maka waktu kita mendekat itu sudah kita merasakan kepanaan tadi. Pian boleh menghayalkannya, meyakinkan bahwa guru pian ini adalah Nur Muhammad sebijian. Lalu pian memanakkan nur pian ini, Nur Muhammad pada diri pian. Pian yakinkan juga bahwasanya diri pian ini adalah Nur Muhammad. Lalu pian menyentuh akan guru pian tadi dengan bersalaman kah? Maka seketika itu pian bisa panah juga dalam nur tadi itu. Artinya pian itu bisa dibukakan putuh waktu itu. Walaupun tidak putuh yang berlipat-lipat tadi, tetapi waktu itu terbuka putuh. Di antaranya tandanya pian waktu bersalaman itu adalah pian merasa diri pian, tetapi merasa senang dulu pian, senang. Lalu pian habis bersalaman itu, habis menyentuh badan beliau atau bersalaman bang biasanya lah, atau kita itu dengan guru tadi itu dekat dengan guru tadi itu, langsung kita merasakan kelezatan, seolah-olah kita ini melihat kebesaran daripada itu nur pada guru kita tadi itu panah juga itu. Nah pian habis itu berpisah dengan guru pian, itu pian masih merasa senang. Itu namanya terbuka putuh awal, terbuka putuh. Tapi pian kadang mendapatkan sir di waktu itu, cuma merasakan senang aja. Adalah orang ketika itu juga bisa mendapatkan sir, bisa.
Waktu dia berpisah dengan gurunya itu asar daripada bekas panah dengan guru tadi, lalu dia mujahadah mengingatkan terus itu nah. Mengingatkan terus kesenangannya tadi, tenggelamnya tadi, panahnya tadi. Nah, itu bisa tenggelam dia sendirian dengan berkat asar daripada guru tadi. Nah, itu bisa dapat sir laginya seperti itu. Nah, itu nyaman itu, kada perlu berwiritan puluhan tahun. Kada perlu kita ini berwiritan bersekian tahun. Kada perlu, cuma bertemu dengan orang yang panah tadi. Kita tadi sudah mendapatkan kepanaan. Nah, itu yang kita paling nyaman. Makanya julun di antara 3 macam yang paling cepat kita itu mendapatkan wasil kepada Allah Ta'ala, terbukanya putuh dan mendapatkan kita itu warid atau sir tadi. Yang pertama jalur tauhid, yang kedua jalur nur, yang ketiga ini yang paling cepat yaitu fana peseh, fana pada guru kita. Itu yang paling cepat di antaranya itu. Kada perlu berwiritan, kada perlu menghadap kiblat, kada perlu kita itu ini itu. Yang penting bulatakan hati pian, bulatakan jiwa raga pian ini. Ulun ini nah ampun guru ulun. Sudah. Ampun guru ulun. Napa ikam menjadi residen? Ulun ini terserah piannya guru Wah, itu berarti kita masuk tuh wadah guru kita. Ikam kenapa aja sih Den? Tersarapian aja. Wah, itu bila kita tersarapian aja berarti kita itu menyerahkan. Sama dengan kita waktu menyerahkan di bidang tauhid. Ulun nih ya Allah Ta'ala tersarapian aja. La haula ulun nih kada bisa apa-apa. Ulun nih mati ya Allah. Ulun nih kada bisa apa-apa. Bulat kan? Kada bisa apa-apa. Terbukalah butuh kita. Nur. Ulun nih nasa bijian nur. Nur ini kada mun kada pian ya Allah. Mun kada nur pian meliputi ulun ini. Ulun ini adalah sebijian, ulun yakini bahwasanya ulun ini adalah Nur Muhammad. Sebijian zahir dan batin ulun ini adalah Nur Muhammad. Rasa makan, yakin akan, mesra akan, sebijian. Gerak diam, melihat, mendengar. Seberataan, rasakan bahwasanya diri kita ini adalah Nur Muhammad sebijian. Pasrahkan nur ini pada Nurullah. Pada nurnya Allah Ta'ala. Apa itu nur Allah Ta'ala? Yaitu asrar rahasia daripada penciptaan itu Nur Muhammad tadi. Pasrahkan di situ. Apa itu? Berarti kita ini asar daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah rahasia daripada afal dan sifatnya Allah Ta'ala. Tenggelamkan di situ. Bila sudah tenggelam di situ, maka terbukalah rahasia daripada afal dan sifat tadi. Tajalli namanya, sifatnya, afalnya. Tapi bukan sifat lagi yang tajalli, tapi rahasia daripada itu sifat. Terjalinya dengan kita nanti. Rahasia yang terbuka pada gerak kita. Di mana kita mengetahui sifatnya kena? Di gerak kita, di pendengaran kita. Di situ nanti tajalinya. Seberataan, yaitu diliputi oleh Nurullah. Atau diliputi daripada Nur Muhammad tadi. Kalau pandangan kita sampai kepada Nur Muhammad, panakkan lagi Nur Muhammad itu pada Nurullah. Atau dalam sirnya itu nur tadi. Yaitu rahasia daripada afal dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harti masalah. Guru kayak apa menyimpan duit di bank kayak apa? Guru haramkah? Kalau di rumah itu kada aman lagi kita menyimpan duit karena ada maling, ada tuyul macam-macam. Lalu untuk keamanan kada apa-apa kita menyimpan di bank. Dalam artian nanti kalau bunganya ada kada usah kita ambil. Banyak guru bunganya 5 juta, ambil aja. Gunakan untuk jalan untuk kepentingan umum. Nggih. Anak perjalanan aja kapian tesar aja gunakan untuk jalan. Assalamualaikum guru-guru good. Nyaman rasanya. Minta maaf lah ulun kalau salah-salah pandai lah. Guru bila menikah berdusta status. Guru bila menikah berdusta status. Status apa tuh berdusta? Laki-laki perempuan kada sah. Mun laki-laki bepada perempuan kada sah, mun laki-laki bepada bibinian kada sah juga. Amun statusnya aja berdusta, misalnya aku ini pada bebini sudah bepada kada bebini kada apa-apa. Asalkan yang kita nikahi itu artinya apa? Ada walinya. Syarat nikahnya lah cukup, kada apa-apa. Sah nikahnya. Berdusta tuh urusan pian. Assalamualaikum guru, perbedaan berkat sama berkah. Iya. Berkat itu kan bahasa kita aja. Berkah itu bahasa Arab lah. Berkah itu boleh jadi baca berkat. Karena huruf ta itu boleh dibaca ta, boleh dibaca ha. Berkah, berkat. Kalau barakatnya itu berbeda. Barakat ya. Mana saruan membarakat ya. Itu berarti besangu bulik. Kalau berkat,
berkah itu sama aja. Kalimatnya itu kalau dalam ilmu nahu, di dalam ilmu saraf artinya tak itu boleh dibaca berkat, boleh dibaca dengan hak. Tak marbutah namanya. Assalamualaikum, apa Sakira berbuat dengan ikhlas, yang sebenar ikhlas dan apa ikhlas itu? Tadi sudah ulun jelaskan. Ikhlas itu apabila kita masuk ke makam mahabbah, itu baru ikhlas yang sebenarnya. Assalamualaikum guru. Nggih, kayak apa Sakira berbuat ikhlas dengan ikhlas yang sebenarnya, dan apa ikhlas itu? Iya. Ikhlas itu artinya bersih, tidak ada tujuan lain selain daripada Allah Ta'ala. Nah, ikhlas yang sebenarnya apabila yang seperti ulun jelaskan tadi, yaitu apabila sudah terjali, sudah nampak kebesaran Allah Ta'ala, sudah mengerti bahwasanya seberatan ibadah kita ini adalah diperbuat, diulah, dijadikan, dikawakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini itu seberataan bahwasanya seluruh hidup kita ini bergantung, bertakluk dengan Allah Ta'ala, itu baru kita bisa mencapai keikhlasan yang sebenarnya. Guru Haryati, masalah hartati, bujurkah kalau kita lagi saat asal ingat kita ini di Nur Muhammad walau kemana aja pikiran? Iya. Nah, itu seperti ulun jelaskan tadi, karena bila sudah terbuka itu kada bisa musahadah, itulah kada mesti terus. Bila sudah jadi itu ingat terus, minum ingat, makan ingat, yang diminum Nur Muhammad, yang meminum Nur Muhammad, yang merasa Nur Muhammad. Minum aja dulu habis. Umat lagi kita lah, banyak mana pertanyaannya lah. Tinggi. Pendi Colen, makasih. Iya. Si Abdurrahman Bugis jarang dikasih. Haryadi, terima kasih. Assalamualaikum, bagaimana hati ulun supaya ikhlas karena tanggung jawab laki kadada? Masya Allah, banyak sabar, banyak tawakal. Adakah doa Ustaz Sakira laki tanggung jawab? Masya Allah, mudah-mudahan. Doakan aja ya. Hinggi. Kabar hadir, kalbar hadir. Masalah Ustaz melihat wajah Allah Ta'ala di surga, itu pengertiannya bagaimana? Ya sama dengan tadi, tajalli namanya. Allah Ta'ala itu nanti menampakkan kebesarannya itu di surga terhadap seseorang itu berbeda-beda. Ada yang per detik melihatnya, ada yang per jam, ada per hari, ada per minggu, ada per tahun nanti. Bukan melihatkan wajahnya, tetapi melihatkan kebesarannya. Allah Ta'ala walaupun di surga tetap aja laisa kamisli sayun. Dalam artian tidak ada menyerupai dengan makhluk. Tetapi kita itu nampak nanti kebesaran Allah Ta'ala di hati kita ketika kita di dalam surga itu. Artinya diberikan kema'rifahan masing-masing tergantung kema'rifahannya di dunia. Wallahu alam. Ulun minta doakan guru enggih sama-sama irius kuntai. Isur kuntau guru ulun minta halal minta rida mendapat. Amin ya rabbal alamin. Eros di mana lokasi pondoknya guru? Di Lamandau. Gratis jauh dah ulun mondok lah. Ada pian keluarga tetangga dekat kah, siapa kah di kampung pian tu nang putus sekolah kah, yang yatim nang kada mampu kah, antar aja ke sini. Kada bebayaran. Pokoknya kada bebayaran bang pian. Imbah andak timbayai lagi. Kenanya datang mudahan alim. Yang pokoknya bila kada dapat ilmu beganal dulu awaknya, makan sekandak. Assalamualaikum Ustaz. Apa termasuk belajarkah yang di Lipian ini sama langsung sama guru? Insyaallah. Bukan cuma pian pahami aja, pian simak aja, pian amalkan aja, insya Allah. Kalau belajar kan masalah fikih hukum ya sama belajar. Gitu, tapi ulun beritahu bahwasanya untuk ilmu ma'rifah yang biasa pian tanyakan di sini itu, pian perlu menjalaninya itu dengan bimbingan guru lah. Jangan pian mengamalkannya. Kalau untuk musyahadah aja, itu untuk sekedar tahu aja kada apa-apa. Karena ilmu hakikatnya pian kada perlu paham. Kada perlu paham yang harus paham, kada ada, ulun pun udah paham. Jangan dipahami, jangan dipaksakan memahaminya, kada. Amalkan aja yang bisa. Misalnya musyahadah, amalkan aja musyahadah. Nanti setelah terbuka seluruh ilmu itu akan terbuka semuanya. Karena apabila kita sudah mesra dengan ilmunya Allah Ta'ala, apa yang tertutup bagi kita? Ilmu rahasia itu. Kalau sirnya diberikan Allah Ta'ala, maka itu diberikan lebih daripada orang belajar. Nanti itulah yaitu orang yang mengamalkan ilmu nanti diberikan ilmunya Allah Ta'ala tanpa ada pelajaran dari orang lain, langsung ilham daripada Allah Ta'ala. Jadi yang kita ini belajar masalah ilmu fikih pian paham ya kada syukur alhamdulillah, diamalkan alhamdulillah.
Masalah ilmu hakikat, pian ini misalnya mengamalkan, ya alhamdulillah sebisanya. Cuma kalau pian hendak benar-benar itu haruslah melalui bimbingan guru kalau masalah untuk mencapai ma'arifah kepada Allah Ta'ala, atau untuk mencapai wasil kepada Allah Ta'ala, atau untuk mencapai terbukanya futuhat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah melalui bimbingan guru kita yang mursyid. Itulah tinggi. Guru di surga kena bisalah melihat Allah Ta'ala, itu sudah ada hadisnya. Assalamualaikum guru, bila kita garing itu yang sebenarnya hamba lah Ustadz, itu menunjukkan bahwasanya diri kita itu lemah, hamba kita itu. Bisa jadi karena orang garing itu dua. Satu, dihapus dosanya kalau dia itu banyak dosa. Kalau dia itu ahli amaliyah, ahli tasawuf, ahli ibadah lah, itu bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Jadi tidak ada orang garing itu sia-sia. Imam menghapus dosa, imam mengangkat derajat di sisi Allah Ta'ala dengan dasar sabar dan ikhlas. Engge. Part 5, Masya Allah. Assalamualaikum guru Bakiai, Masya Allah. Orang mana pian orang kurau aslinya. Hingga Assalamualaikum guru, kayak mencari jati diri sendiri, belajar ilmu tauhid. Asyipala belajar. Assalamualaikum guru, kalbar hadir. Agur Rahman. Assalamualaikum. Masya Allah, barang gazan dinawar. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuntul. Masya Allah. Salam Ustaz. Masya Allah. Kosong bolong. Masya Allah. Guru, kira-kira bulan Zulhijjah lebaran ini pian tinggal berapa ada dikasih tanggal habis lebaran biasa di Martapura enggeh insyaallah. Assalamualaikum salam guru, Banjar baru hadir Masya Allah. Ummi Sanah Masya Allah. Anak Ananda Masya Allah, terima kasih. Assalamualaikum guru, tempatnya di mana guru? Di Lamandau. Syahat selalu guru. 4 batakun guru, bila hendak salat baca syahadat apa maknanya? Nah, ya tergantung kita. Masa syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pahamnya, rasakan makna yang di dalam syahadat tadi itu, al mustaghiniyan an kulli ma siwahu wa mutakiran ilaihi ma'adahu. Masuk pian isai ke makam ihsan, anta budaka anaka tarah fa ilam tarah fa innahu yarak. Artinya senantiasa berhadapan, senantiasa diliputi oleh Allah Ta'ala. Berarti kita di waktu sembahyang itu kadang merasa kita yang mengerjakan, tetapi kita melihat orang yang mengerjakan akan diri kita. Dalam artian kita itu beribadah, kawa kita beribadah itu ditulungi oleh Allah Ta'ala. Berarti yang kita lihat, yang kita baca, yang kita gerakan ini semata-mata adalah mazhar kenyataan daripada af'alnya Allah Ta'ala. Kayak itu aja sembahyang sudah. Mudah benar ini adalah berduduk kayak ini sama, jangan waktu sembahyang ya. Berduduk kayak ini rasakan bahwasanya berduduk ini sebijian adalah itu mazhar kenyataan daripada af'al Allah Ta'ala. Anta budaka annaka tarah fa ilam tarah fa innahu yarak. Sama aja berduduk ini. Kita ini beribadah terus berduduk itu. Karena apa? Allah Ta'ala itu menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Yalah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Liya'budu itu kan artinya kan dawam. Kada mesti sembahyang. Sembahyang itu nang ada waktunya. Ingatakan bila pakai ilmu dari itu artinya senantiasa. Kada belapasan kita ini beribadah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, ta'malunnya itu napi ilmu dari. Artinya fil hal wal istiqbal. Artinya sekarang dan akan datang. Berarti kada ada lepas. Nah, itu kita beribadah itu. Bergerak berdiam kita ini berarti diulah oleh Allah Ta'ala. Kada bisa lepas. Kada bisa lepas. Nah, itu berarti ingat harus kita itu. Berarti kita ini mujahadahnya cukup dengan kalimat itu Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, itu sudah cukup ya musyahadah. Tapi paham nahunya, paham sarafnya, paham. Nah, itu kalau kita jelaskan itu mudah-mudahan. Tapi ada di piti ulun. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun itu. Sebahagian ulun jelaskan di piti ulun. Lihat ya di piti ulun itulah bagaimana merasa makan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun itu. Merasa makan itu waktu pengajian ada. Nah, karena ulun ini kadang memotong di waktu pengajian. Kalau poolnya pian lihat aja di YouTube. Di YouTube MT Nurul Mustafa Lamandau. Itu pengajian ulun yang poolnya. Adapun yang di piti-piti ulun ini ya dari hasil tanya jawab ini ulun ulah di piti ulun. Itulah. Ente minta maaf ulun seberataan. Yang paham mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala hidayah untuk mengamalkan, taufik dan hidayah untuk mengamalkannya. Dan yang mengamalkan mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala futuhat oleh Allah Ta'ala. Yang diberikan futuhat oleh Allah Ta'ala mudah-mudahan diberikan sir oleh Allah Ta'ala.
yang diberikan sir, mudah-mudahan diberikan hakikat sir oleh Allah Ta'ala. Panjang panjang, karena setiap sesuatu itu, setiap ilmu yang namanya ilmu Allah Ta'ala itu meliputi ke seluruh alam. Apabila dia terbuka satu, maka terbukalah yang lainnya. Apabila terbuka yang satu, terbukalah rahasia yang lainnya. Seperti itu. Guru ulun izin pamit minta rela engge paman ikam. Paman ikam, masalah mantalak lewat surat sah ka guru, sah hukumnya. Yang asa benar-benar itu daripada WA gin saja, karena bahari itu lewat surat namanya. Guru, kenapa akhir ini banyak umat muslim kembali ke agama leluhurnya? Saya jadi sedih guru. Masya Allah. Iya, itulah mungkin kurang dakwah kita di tempat itu. Nasar, assalamualaikum guru, bila kita mengambil satu amalan di YouTube, sahlah guru diamalkan, asal itu amalan mu'tabarah saja. Amalan mu'tabarah itu artinya orang yang banyak mengamalkan itu, dan itu sumbernya jelas, itu saja. Bagusnya beijajah panglah. Mohon doanya guru agar kita semua tetap berada di jalan yang benar. Amin. Istiqamah. Assalamualaikum, izin menyimak guru Dadi Ical Erewan. Masalah. Assalamualaikum guru, ponpesnya di daerah mana guru? Malamandau. Nggih, Malamandau. Ini pengikut Habib ya? Iya, masalah. Assalamualaikum guru, mandi wajib atau mandi junub itu mun banyunya tabulik ka ember boleh lah guru? Iya, wardana. Seperti inilah wardana lah. Apabila kita sudah berniat, basuhan pertama itu kan, basuhan pertama apabila meliputi seluruh tubuh kita, ada percikannya itu apabila dinilai itu percikan banyunya ember kelola. Ini pikir bangla, pikir ini harus penjelasannya itu kan harus detail sebenarnya. Kalau di ember percikannya itu sedikit tuh kada bapak, kada menjadikan mustakmal. Apabila banyak itu bisa menjadikan mustakmal. Karena apa? Karena berubah air itu hukumnya itu ada secara nyata dan ada secara takdir. Di dalam kitab Fathul Mu'id di Fathul Qarib disebutkan itu namanya mutaghayyiran zahiran wa takdiran. Nah, seandainya ditakdirkan banyu yang mustakmal itu seperti minyak harum, tercampur ke dalam imbir tadi lalu berubah baunya, maka berarti itu mustakmal. Berarti misalnya banyu yang kita ini nang tercampur ke dalam imbir itu misalnya segayung, secuntang banyu itu segayung, maka itu menjadikan mustakmal. Banyu yang segayung tadi, segayung itu ya anggaplah 15 liter, sedangkan yang mencampur ini seliter, yang mustakmal itu bisa menjadi mustakmal. Tetapi kalau percikannya sedikit aja, itu namanya secara takdir. Sedikit aja itu kada menjadikan mustakmal. Bagusnya kita tuh berhindar daripada gayung yang kita mandikan tadi itu. Dalam artian contangnya kita ambil berjauh mengubuinya, contang ambil berjauh mengubuinya, seperti itu. Tetapi kalau sudah rata, seluruh banyu tadi di seluruh tubuh kita rata, itu kada apa-apa lagi kepercikan. Kenapa? Karena sudah selesai yang wajibnya, sisanya cuma yang sunat saja lagi. Wallahu alam. Dipraktikakan kita. Izin ada, izin mantau guru ingge saya terus masalah guru maulah emah bulan apa yang bagus, apa tuh maulah MH, anak ada tahu MH itu apalah. Tarim, waalaikumsalam, assalamualaikum guru. Kenapa laki ulun pangantukan tarus jar kebanyakan kolesterol bisa pian uruti tarus kalau malam jadinya sidin kada tegoreng. Assalamualaikum guru. Guru maulah SIM 3 kali tis kada lulus, selalu menyuguk, apa hukumnya? Jangan menyuguk, kata-katanya memberi orang saja. Nah, aku bari ikam lah, aku upah jasa ikam lah aku nih nah supaya SIM ku supaya keluar. Yang ulahkan aku SIM, aku memberi jasa lawan ikam. Jangan menyuguk kata-katanya. Mau upah jasanya. Jajakulah asana jajah Ustaz. Abah Sulaiman jadi waalaikum. Tahu inya guru ada duit 100 di sako. Sorry. Rasa itu rahasia kak guru. Iya. Ngerasa itu bisa rahasia, bisa aja kada. Henge. Apa nama pondoknya? Nurul Amin. Pondoknya di Lamandau guru. Nurul Amin. Nurul Amin nama pondoknya. Guru, habis berhubungan badan lalu behira tapi belum mandi, wajiblah itu kayak apa tuh guru? Kada apa-apa ini habis berhubungan badan lalu behira.
tapi belum mandi wajib kada apa, mandi wajib lagi itu kayak apa itu guru ada bapak waktu behira tuh gimpian beniat waktu basuh behira tuh beniat mandi wajib saja, karena beniat itu ketika kita air menyentuh bagian tubuh kita sambil basuh behira pian beniat tasnya aku mandi wajib karena Allah Ta'ala boleh aja. Habis itu mandi ke kamar sebelahnya boleh aja, karena mutasil itu artinya mutawali berturut-turut itu hukumnya sunat saja mandi wajib itu. Dalam artian mandi sepanggal dulu esok menyambungnya ada apa-apa. Malam mandi sepanggal subuh mungkin menyambungnya boleh aja mandi wajib. Nggih, asal berniat waktu air menyentuh bagian tubuh kita. Tadi basuh behira belum mandi wajib. Waktu basuh behira itu kan badan kita ini kan kena air. Atau bagian yang kita basuh itu kena air, niat akan itu mandi wajib sah sudah niat mandi wajibnya itu sambung kita pulang dengan mandi, kada perlu berniat lagi, niatnya cuma nyambung mandi aja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diman Borneo guru batakun soal warisan mak mintuha ulun anak yatim. Mintuha ulun anak yatim. Lalu abahnya nikah lagi, dapatlah anak, lalu wafat keduanya. Kalau dari abah tuh dapat tarus, kalau dari abah, kalau dari abahnya tuh dapat tarus, walaupun abahnya nikah dari orang lain, tetapnya dapat tarus warisannya. Apa hukumnya badaham dalam sembahyang? Boleh. Bisa membatalkan, bisa boleh. Yang boleh itu seperti misalnya kita kada kau membaca surah Fatihah lalu kita badaham Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah nah badaham gimit ya boleh ya badaham. Yang kada boleh itu di waktu kita di luar membaca Fatihah itu kada boleh badaham. Bila zahir 2 huruf atau 1 huruf dapat dimengerti itu batal sembahyang kita. Untuk jelasnya lihat pian di YouTube ulun. Di YouTube ulun itu ada pembatal sembahyang 2 aja atau 10 pembatal sembahyang. Ada di situ di YouTube ulun. Di YouTube itu tuh lengkap 10 pembatal sembahyang atau 2 pembatal pembatal sembahyang bagian 2. Nah, itu masalah bedaham itu bagian 2 itu. Di YouTube ulun MT Nurul Mustafa Lamandau. Nah, itu di YouTube-nya ada itu untuk jelasnya. Jadi bedaham itu kada boleh pembatal sembahyang, termasuk pembatal sembahyang adalah bedaham, tertawa, menangis, besisigan. Kalau menangisnya gak ada apa-apa. Kalau besisigannya, pokoknya bila jahir 2 huruf atau 1 huruf, aham. Nah itu aham, itu 2 huruf tuh batal sembahyang selain daripada membaca Fatihah atau membaca tahiyat akhir. Yang kedua, apabila boleh kita bedaham apabila kita itu tidak bisa membaca Fatihah, rukun kauli atau membaca tahiyat akhir atau mengucap salam yang pertama. Ya itu boleh aja kita boleh aja kalau kada bisa itu kada membatalkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyimak akikah daging sapi orangnya 7 itu berapa masing-masing dapatnya guru? Terserah aja, terserah panitia. Kalau ulun biasanya di sini ulun kasih 2,5 kilo yang berkurban, bisa 2 kilo bisa 3 kilo ulun beri yang berkurban dengan ulun. Berkurban di sini biasanya. Nah khusus untuk orang berkurban tuh bisa 3 kilo ulun beri satu matanya. Enggak, tambah pulang daging biasa kena. Enggak itu tergantung panitia aja itu. Enggak. Berapa masing-masing. Nyimak Samarinda, Masya Allah. Ahari, terima kasih. Misra, terima kasih. Seberitaan. Semuanya thank you. Assalamualaikum guru batakun dimaksud pangarasa. Enggak. Pangarasa itu hanya kita menjalani memanakkan diri itu pangarasa namanya. Lain kita sudah mendapatkan rasa. Jadi pengerasa tuh kita itu harus pengerasa kita ini kadada dulu, kosong akan hamkalah. Kita ini merasa kadada dulu. Terima kasih jua, panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Jadi pengerasa itu beda dengan rasa nanti. Pengerasa kita ini merasakan dulu kadada. Merasakan, baru diberi rasa, nasinya rasa kadada. Baru kita itu namanya masuk, namanya terbukanya pintu ma'rifah atau kita itu wasil dah. Hingga bila kita merasa kadada sama aja bang dengan pengerasa ulun guru rasa kadada aja. Nah itu berarti sudah dapat, berarti masuk sudah kita. Assalamualaikum Pak Tuan Guru, bagaimana caranya membuka sir? Apakah ada amalan tertentu? Tentu melalui guru dengan musahadah, dengan murakabah lah.
panjang ulun jelasakan, di atas tadi sudah ulun jelasakan. Itu semua yang ulun jelasakan itu adalah membuka sir, terbukanya futuhat atau dibukakan pintu ma'rifah namanya. Itu semua yang ulun jelaskan di atas tadi itu. Kalau kurang jelas, pian lihat dia di piti-piti ulun itu adalah semuanya itu adalah amaliyah cara kita itu terbukanya futuh dan sesudah terbukanya futuhat. Seperti itu Damam Borneo lah. Buka jadi anu ulun itu, atau di YouTube ulun MT Nur Mustafa yang khusus masalah ilmu hakikat itu. Nah, itu semuanya adalah cara kita itu membuka sir, terbukanya sir. Tapi pian ini itu caranya, tapi pengamalannya itu lama, puluhan tahun dengan bimbingan guru lah. Nah, bukan berarti kita ini langsung mengamalkan terbuka sir, ya bisa aja. Bisa aja, karena terbukanya pintu ma'rifah atau sir itu kehendak Allah Ta'ala. Walaupun orang tidak beramal ya, bisa aja terbuka. Tetapi syarat yang mutlaknya, tentu ada sebabnya kita itu dengan bertafakur, dengan kita itu berwiritan, dengan kita itu mujahadah, dengan itu riyadhah, baru biasa terbuka sirnya itu secara umumnya seperti itu. Murabbi rohani mawasir. Assalamualaikum warahmatullahi. Di mana mondok gratis tempat ulun? Nah, pondok ulun gratis ja. Pondok ulun gratis ja. Pokoknya nang kada mampu kah, pian antar aja pada ulun nih. Makan gratis, baju gratis, kitab gratis. 4 tahun insya Allah alim. 4 tahun insya Allah alim. Asalkan tamat kitab Fathul Muin, hingga alim. Kalau 4 tahun kerasan belajar insya Allah alim. 4 tahun. Setahun insya Allah ulun jaminakan bisa jadi imam di kampung sudah. Insya Allah sudah mengerti fikih, sudah mengerti paham fikih. Insya Allah setahun sudah mengerti fikih. Karena belajar fikihnya dengan praktiknya, dengan dihafal belajar fikihnya. Doakan ulun sehat dan kekanakan nang 4 kita mendaftar nang hendak sekolah dengan ulun di sini. Insya Allah gratis semuanya, gratis. Pokoknya gratis bang, sudah duduk aja gratis. Kada usah mikir akan duit, kada usah mikir akan apa, kada usahnya, gratis pokoknya. Nah itu kayak apa lagi pian. Nah sudah tahu tadi dari atas. Ini terlambat baca lah. Guru, mungkinkah bisa saat melihat di pitipian ini ulun mempanakkan nur ulun pada nur pian? Bisa. Hayati aja yang ada itu, pian hayati diamalkan. Kalau tidak ada sirnya, hayati dulu. Pian itu kalau hendak melihat piti yang benar-benar di situ tuh bertawajuh dulu pian. Bertawajuh benar-benar pian mengerti masalah nur itu. Bertawajuh, nanti mudah-mudahan terbuka. Mudah-mudahan terbuka. Kadang-kadang kita itu waktu menjelaskan ini pun orang banyak aja yang terbuka. Terbuka futuhatnya, terbuka rasamnya. Itu biasanya terbuka aja. Hingga asal benar ikhlas hati itu. Hingga iya, COVID-19 ilmu. Oh iya kak, iya ilmu awam itu kan ini kan karena pian bertanya jadi ulun jelaskan. Kalau masalah fikih ulun jelaskan masalah itu. Namaku Nur Yati ya saya. Assalamualaikum guru, minta ulun baik guru. Assalamualaikum. Apa nama pondoknya? Nurul Amin nama pondoknya. Assalamualaikum guru, maaf. Ulun bertanya, misalkan kita bertamu sama Saripah, kita bulik sudah keringatan. Apa itu Ibu Lina? Masalah. Kalau orang mengerti ma'rifah senang ajanya. Nggih. Guru kayak apa cara membuangi pembenci diulah orang guru? Nah, nggih. Masyaallah lah. Guru ulun ini kada bisa lan. Yang jelas pian sering ya wirid sakran kah, hijib nasar kah di rumah itu hilang jadinya. Guru ulun ini bila salat bisa pikir kemana-mana kayak apa. Jangan dipikirkan, ingatakan sembahyang ya. Assalamualaikum guru, ada orang bapada Allahur ruhu Muhammadun jasadu. Bujurlah guru. Lihati di piti ulun. Hanya ulun maandak di piti semalam.
Allahur ruhun Muhammadun jasadun. Ada bacaannya di situ, judul pitinya Allahur ruhun Muhammadun jasadun. Makanya ulun andak di piti itu supaya pian ini kada betakun lagi. Pian cukup memahami di situ aja. Inggih, kalau pian bertanya Allahur ruhun itu kayak apa guru aja, berarti pian belum paham. Ampun maaf lah, karoeng lah, belum hakikat, belum masuk lagi dalam ilmu hakikat. Inggih. Jadi pertanyaan itu melampaui kemampuan keilmuan kita namanya. Inggih. Tapi kada merendahkan pian, kada sama aja dengan ulun lah, kerwing lah. Ulun lagi halus belajar sudah masalah ilmu tauhid ini. Umur 12-13 tuh ulun sudah belajar. Nah, sampai sekarang belajar. Jadi ulun itu aja belajar terus. Walaupun kada paham tetap ulun belajar. Kada paham belajar. Orang tuha-tuha bacucu ulun sorangan aja yang bujang belajar. Nah, itu. Tapi ulun suka waktu ulun belajar itu, ulun suka mendatangi rumah-rumah guru di malam-malam hari. Itu di Martapura itu ulun suka belajar malam sampai subuh di rumah-rumah guru. Jadi rumah-rumah guru ini ahli ilmu hakikat. Belajar ulun walaupun kada paham. Belajar ulun semalaman belajar dengan sidin walaupun kada paham. Nah, seperti itu. Karena ilmu itu nanti pahamnya setelah kita mengamalkan dan terbuka sir. Ingatkan kalau ilmu hakikat inilah itu terbukanya nanti. Pian walaupun bagaimanapun belajar nanti pian lupa. Kenapa? Karena ilmu ini adalah ilmu sir namanya. Ilmu angin ujar guru ulun. Ilmu angin. Seandainya ikam nanti ujar sidin diberikan bahagian untuk mendapatkan ilmu ini, maka ujar sidin ikam akan mendapatkannya. Seandainya ikam kada bisa kada dapat bahagian untuk mengamalkan ilmu ini, maka ikam ujar sidin kada bakalan dapat juga walaupun belajar berhemat. Yang jelas yang tahu kita amalkan dulu. Nanti setelah itu bahagian kita sampai di mana diberikan Allah Ta'ala, maka itulah rezeki kita masalah ilmu hakikat dan terbukanya ilmu hakikat tadi atau diberikan kemakrifan Allah Ta'ala terhadap kita. Kemudian belajar nur, masalah nur. Amalkan aja nur itu, masalah nur itu. Belajar ilmu hakikat untuk wasil kepada Allah Ta'ala. Amalkan aja. Walaupun pian ini belum tingkatannya itu. Belum paham ilmu tauhid, belum paham, tapi pian ada guru yang menjelaskan cara mengamalkannya itu, amalkan. Kada melalui tauhid, nanti ilmu tauhidnya terbuka, ilmu hakikatnya terbuka, ilmunya ma'rifahnya terbuka dengan kita. Kenapa? Karena dengan berkat terbukanya pintu ma'rifah tadi. Apabila pian sudah terbuka pintu ma'rifah, maka ilmu ma'rifahnya, ilmu hakikatnya, ilmu nurnya itu terbuka semuanya nanti melalui sir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada apa-apa kita ini bukan merendahkan pian karunia, belajar aja terus, kada paham dengarkan, kada paham, kada mengerti yang bisa diamalkan, musahadah, bisanya seperti ini musahadah, amalkan seperti itu. Nanti di dalam musahadah itu pian diberikan lagi cara musahadah oleh Allah Ta'ala. Nanti di dalam musahadah itu diberikan lagi, terbuka lagi cara musahadah seperti ini. Nah, itulah gunanya tuh. Kita cuma bisa musahadahnya memikirkan, wah Allah Ta'ala ini luar biasa menjadikan ulun. Pikir akan terus itu. Kayaknya terbuka cara pian memusahadahkan tuh nanti diberikan Allah Ta'ala lagi. Caranya yang luar biasa lagi diberikan lagi. Itu nanti lewat sir kita, oh seperti ini rupanya. Artinya musahadah kita itu dibukakan sirnya untuk cara musahadah yang lebih lejat dan lebih cepat. Itu diberikan, dibimbing namanya. Itu namanya tadi terbukanya sir cara musahadah. Jadi dalam kita musahadah itu nanti terbuka juga sir musahadah kita. Seperti itu. Jadi terusnya kita amalkan biar kada paham, kada apa-apa. Masalah Khairul, masalah. Ada berzikir supaya kada pusing. Ada berzikir itu supaya kada pusing. Kita itu sesuaikan kadar kita berzikir. Karena bila berzikir kalimat la ilaha illallah misalnya pusing, kita ganti Allah, Allah, Allah. Kalau ini masih berpusing aja, kita ganti dalam hati aja. Allah, 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 dalam hati aja. Kalau masih merasa kada nyaman, ya sebenarnya bukan pusingnya yang kita bicarakan. Tapi maksud lu tuh nyamannya di waktu berzikir. Bila kita berzikir itu la ilaha illallah tidak merasakan lezat, ganti Allah, Allah. Kada bisa merasakan lezat, rasakan di napas saja. Kalau kada bisa merasakan napas, rasakan digerak aja. Digerak aja, tapi ingat Allah. Ingat digerak kita, di pandangan kita.
Nah itu jikir sir sudah masuk seperti itu. Jadi kadang memikirkan pusingnya kada. Tetapi berzikir itu lajatnya. Tetapi kalau pian berguru atau bertarikat itu sesuaikan dengan bilangan itu tarikat tadi. Biar pian pusing karena itu perintah guru. Ingatkan perintah guru itu, wiritan guru itu kita selesaikan kayak apapun caranya. Kita pusing, itu memang perintah guru. Seperti itu. Berarti guru sudah tahu ada sesuatu yang menghalangi kita berzikir. Jadi kita itu menjalani salik itu ada dua. Satu melalui bimbingan guru, dua adalah dengan tidak berguru, tetapi mengamalkan wiritan-wiritan mu'tabarah yang biasanya wiridul latif, Quran, salawat. Itu bisa aja. Tapi kalau dengan guru jangan berpindah-pindah. Ujar guru minum ini, minum itu aja. Ujar guru wiritan ini, wiritan itu aja. Diamalkan. Walaupun wiritannya itu sederhana, tapi guru kita memerintahkan itu. Pegangi itu aja terus sampai kita merasakan bahwasanya kita kada berwiritan lagi. Kita sudah terjali dengan yang kita wiridkan. Itu kalau di bawah bimbingan guru. Ingatkan kalau di bawah bimbingan guru, jangan coba-coba berpindah ke guru lain. Nah ini wanti-wanti ulun. Kalau orang itu di bawah mursyidnya, di bawah murrabinya, pian jangan sampai berpindah ke tempat lain. Baik itu hati pian, baik itu wiritan pian, kada mau wasil pian. Kenapa? Karena pian itu durhaka namanya dengan guru. Bila durhaka dengan guru ini susah mutasilnya. Susah kita itu mendapatkan wasil kepada Allah Ta'ala. Ingat akan itu. Tapi kalau kita berwiritan sendiri, ketika kita terbuka futuhat, ketika kita merasakan sesuatu yang beda atau mengalami sesuatu yang beda pada diri kita atau mendapatkan ma'unah atau mendapatkan kelebihan, nah kalau ada orang yang ahli, tanyakan sampai di mana ulun ini sudah. Apakah ulun ini sudah bisa merasa sudah wasil apa tidak? Tanyakan dengan beliau yang mengerti. Kalau sampian kada berguru, ceritakan aja dengan orang yang ahli. Guru, ulun ini pernah melihat ini, ulun ini pernah merasakan seperti ini, ulun pernah melihat ini, merasakan ini seperti ini. Ceritakan aja dengan orang yang ahli. Tapi kalau diceritakan dengan orang yang kada ahli, itu bisa ditutup sir pian kena. Karena apa? Karena pian kada amanah memegang rahasia daripada yang diberikan Allah Ta'ala di waktu kita menjalani salik. Karena kita waktu menjalani salik itu pasti sudah diberikan Allah Ta'ala, baik itu karamah ataupun ma'unah, keistimewaan itu diberikan Allah Ta'ala. Nah kalau orang di bawah bimbingan guru itu mudah. Tetapi bagi orang yang tidak di bawah bimbingan guru, ini bisa menjadi sesatnya, menjadi merasa takabur nanti. Maka tertutuplah pintu ma'rifahnya. Seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya seberataan lah. Ini hendak juhur sudah, ulun bersiap-siap lu hendak juhur. Mudah-mudahan kita seberata ini senantiasa diberikan Allah Ta'ala rahmat yang banyak, dibukakan futuhat oleh Allah Ta'ala, dibukakan pintu ma'rifah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberataan senantiasa hati kita ini ditakluk dan bertakluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga hajat kita baik dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang memberi ulun gib, yang memberi ulun ini macam-macam, ulun terima kasih banyak. Semoga pian seberatan ditambahkan rezekinya, dipanjangkan umur dalam taat beribadah, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minta maaf lah yang kada terbacai typingan pian, minta maaf ulun sekali lagi, minta maaf nah kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.